Apakah ya? Mohon mengatakan. Akan terwujud pada diriku. Sistem bual terkuat telah terikat. Selamat datang di dunia bahagia Chen Xiaobao dan 7 istrinya. Kenapa anak itu begitu sombong? Ayahku adalah Li Gang. Akan membelikanmu mobil Mercedes-Benz. Keramaian itu milik mereka. Sedangkan aku tidak punya apa-apa. Tolonglah, orang baik dapat balasan baik. Dasar miskin, jangan menghalangi jalan. Kakek, apakah kamu tidak apa-apa? Kakek, uang ini tidak saya butuhkan. Ini untukmu. Untuk makan sekali kenyang. Kalau begitu kamu... Aku sudah tidak punya arti untuk hidup di dunia ini lagi. Di kehidupan selanjutnya, aku tidak ingin hidup begitu menyedihkan. Lepaskan Meisu. Kamu siapa sih? Kemari sini. Bu apa yang terjadi padamu? Bu. Anak muda. Sistem bual terkuat telah terikat, membantumu memulai kehidupan yang indah. Anak muda, bangunlah. Kenapa aku tidak mati? Wah, tanganku sudah sembuh ya? Hahaha. Kalau kamu mati, siapa yang akan cari 7 wanita untuk memberiku cucu? Untuk meneruskan keturunan saya? Tuan, bagaimana bisa kamu balas budi dengan kejahatan? Aku baru saja melompat ke bawah. Tapi kamu menyelamatkanku. Wah Tuan, kumohon. Biarkan aku mati saja. Anak muda, aku akan memberimu keberuntungan besar. Setiap omong kosong yang orang katakan, semuanya bisa terwujud padamu. Sistem bual terkuat telah terikat. Wah Tuan, janganlah bergurau denganku. Apa itu sistem bual? Hahaha sayang, bukan aku sombong, daya tahan aku. Bisa sekali semalaman, haha. Nanti aku akan buat kamu senang sekali. Jahat sekali. Deteksi berhasil, selamat Tuan Host mendapatkan kemampuan. Abadi tak kunjung payah. Suara apa itu? Ah, astaga, anak muda. Cuma ada satu kesempatan setiap hari, setiap omong kosong yang orang katakan. Semuanya bisa terwujud padamu. Wah hari ini khusus. Kasih kamu 3 kali kesempatan. Tuan, kamu benar-benar kakek kandungku. Jangan-jangan. Kamu mau menusukku sampai mati ya? Pergilah, cari kerajaan naga. Peringkat 2 Dewi Kerajaan Naga, 7 wanita tercantik. Peringkat keempat Dewi Kerajaan Naga, beri aku cucu, hahaha. Wah, paman. Pergilah nak, setelah kau menikahi ke-7 istri ini, kita pasti bertemu lagi. Reuni kelas, konsentrasi omong kosong pasti tinggi. Hei Chen Xiaobao, hei. Ketua kelas, lihat cepat. Orang ini, 10 tahun berlalu, masih begini. Yah, Chen Xiaobao, enggak baik-baik saja di penjara. Diam dan memperbaiki diri. Ngapain kesini? Ku beritahu. Hari ini pesta orang sukses. Kau narapidana, kau tak pantas. Wah, Chen Xiaobao, kau kesini. Jangan-jangan mau nempel terus padaku. Ku beritahu ya, aku sama sekali tak mengakui. Pernah pacaran dengan orang sepertimu. Kau, si penjilat. Ternyata selama ini, di matamu. Aku bahkan bukan manusia. Iya, dan kau cuma penjilat nomor 18. Kau bahkan tak punya hak untuk mengejarku. Tuan Wu, bukannya kau pesan ruang VIP di sini? Ayo masuk. Oke, ayo makan. Narapidana, pergi. Di penjara, belum pernah makan di restoran mewah seperti ini kan? Ayo pergi. Tuan Wu, dengar-dengar akhir-akhir ini kau main investasi, untung besar. Ajari kami dong. Ah cuma, dapat 3 juta Bitcoin. Receh. Deteksi berhasil, selamat mendapatkan 3 juta Bitcoin. Wah, 3 juta, lagi Bitcoin. Tuan Wu, dengar kau tinggal di Tangcheng Yipin, pasti ketemu. Orang-orang kaya dari daftar orang terkaya kan. Kau cuma benar setengah, aku tinggal di Villa Utama Tangcheng Yipin, itu. Uang beli enggak bisa, butuh status. Deteksi berhasil, selamat mendapatkan villa nomor 1 Tangcheng Yipin. Wah, kecil pola pikirnya kecil. Biar ku beritahu, seluruh klub Tianhao ini milikku. Akulah bosnya di sini. Deteksi berhasil, selamat mendapatkan klub Tianhao. Lihat kan, cuma pria seperti Tuan Wu. Kaya dan tampan,
yang pantas memilikiku. Chen Xiaobao, lihat enggak? Yang kumiliki, seumur hidupmu nggak bakal nikmatin. Wu Ziwan, aku malah harus berterima kasih padamu. Dengar nggak, si bodoh ini mau berterima kasih padaku. Yang kusyukuri adalah omong kosongmu ini. Berani bilang aku ngomong kosong? Chen Xiaobao, ku beritahu kamu, aku bakal bikin kamu nggak bisa pulang tenang. Berani berulah di wilayahku, ya? Wah, pura-pura berwibawa nih Chen Xiaobao. Aku nggak habisin kamu hari ini, aku ganti namaku. Mau habisin siapa? Pak Wang, kenapa Bapak datang? Pas banget kedatangannya. Apa kedatangan si Chen Xiaobao itu? Dia nggak pantas muncul di tempat setinggi ini milik Bapak. Tuan Chen adalah pemilik di balik layar klub Tianhao kami. Kamu malah bilang dia nggak pantas? Pak Wang, apa Bapak bercanda? Bercanda? Kalau Tuan Chen hari ini nggak maafin kamu, kamu terus berlutut di sini untukku. Ada apa ini? Kapan Chen Xiaobao jadi pemilik klub Tianhao? Bos, gimana nanganin anak ini? Kak Xiaobao, ingat kita. Teman sekelas, lepaskan aku ya. Kak Xiaobao. Aduh, gampang kok semuanya gampang. Ayo bangun-bangun. Asal kamu habisin semua makanan di meja ini. Aku lepaskan kamu. Aku langsung makan, jangan buru-buru terima kasih padaku, Wang Tianhao. Siap. Kasih tambahan bumbu buat ketua kelas kita. Siap. Aduh. Makan. Jangan. Aku nggak mau makan, jangan. Xiaobao, sebelumnya semuanya salahku. Aku sayang beneran sama kamu, dulu perlakuin kamu begitu. Cuma buat uji kamu, sekarang aku tahu cuma kamu. Yang beneran sayang padaku, Xiaobao. Kita balikan, ya? Aduh, gak mungkin. Sayang, Sumisu, kamu masih kayak gini. Xiaobao. Kamu kemana aja? Aku sangat merindukanmu. Aku di Yoshui. Nanti telepon dikasih Yoshui. Ternyata dia ada di sampingku Yoshui. apa yang kamu pikirkan diri kamu, berani bersaing denganku untuk dapat dia? Lepaskan dia. Xiaobao, kakak ini sungguh galak. Yomeizu, apakah kamu bisa malu sedikit saja? Chen Xiaobao, aku datang meminta kamu dengan wajahku sendiri. Kamu berani perlakukan aku seperti ini? Apakah aku butuh minta kamu? Apa yang kamu pikirkan diri kamu? Biarkan aku memberitahu kamu yang sebenarnya. Bos Feng dari Tangchen Yipin sudah telepon aku. Memanggilku untuk jadi kepala pelayan wanita di villa ibu kota. Tunggu saja ya. Tidak butuh waktu lama. Aku akan jadi nyonya di villa ibu kota itu. Hebat, sungguh hebat. Chen Xiaobao, tunggu saja. Kamu pasti akan menyesal. Menyesal? Pertunjukan bagusnya baru saja dimulai. Buyo, ayo pergi. Kita juga pergi ke Tangchen Yipin. Untuk apa kita ke sana? Itu adalah tempat di Jambei di mana banyak orang super kaya berkumpul. Satu villa saja. Harganya beberapa miliar. Kita akan membeli villa di sana. Jangan bercanda. Bagaimana keadaanmu kan aku tahu. Aku tinggal di sebelahmu, sewa rumah kamu beberapa tahun ini. Malah aku yang bayarin semua. Hehe, tidak apa-apa. Kita pergi ke sana hanya untuk lihat-lihat menambah wawasan. Memang tidak ada cara menghadapimu. Ayo pergi. Sekelompok wanita biasa saja. Sama saya, sama sekali tidak bisa dibandingkan. Dengar, pemilik villa sudah sampai, kalian satu persatu. Yang ingin menjadi kepala pelayan senior di sini, nanti, harus menunjukkan penampilan terbaik kalian, dengar tidak? Iya. Tuan Chen datang. Hehe Tuan Chen, silahkan masuk. Semua ini adalah kandidat kepala pelayan wanita yang saya pilih dengan cermat untukmu. Bagaimana menurutmu? Hei, Chen Xiaobao. Apa yang kamu lakukan di sini? Yo Meizu, siapa yang minta kamu bicara? Bukan begitu Bos Feng. Dia adalah mantan narapidana. Baru saja dibebaskan. Diam. Ah? Tuan Chen ini adalah pemilik villa utama kami Tangchen Yipin. Bagaimana mungkin dia mantan narapidana? Bos Feng. Ini adalah layanan super dari Tangchen Yipin kamu ya? Saya akan segera perbaiki. Orang kemari. Seret dia ke bawah dan masukkan ke ruang gelap. Tanya dia bagaimana bisa masuk. Pak Feng, ada apa denganmu? Masih bicara? Seret dia ke bawah. Hei, bagaimana dengan Tuan Chen? Dan cara penanganan saya, masih puas kan? Hei, lumayanlah. Baik, kalau begitu mari kita tanda tangani kontrak pengalihan ini. Ayo, kamu lihat dulu. Saya di kota tidak punya KTP. Bagaimana kalau begini, Kak Yo, tanda tangan atas namamu. Xiaobao, jangan bercanda. Villa Tangchen Yipin, satu set saja harganya miliaran. Kamu tidak takut saya kabur? Kak Yo, tolong bantu saya, ya? Cuma sekali. Baiklah, adik nakal benar-benar tidak bisa menolakmu. Tunggu saya. Pulang ambil dokumen dulu. Baik.
Tunggu sebentar, lihat kontrak dulu. Si cantik. Hari ini kamu tidak bisa lagi. Jangan, Haha, jangan. Kak Yo ini kenapa? Sampai sekarang belum kembali. Tuan Chen, bukankah kamu sudah mengatur bodyguard untuk Nyonya Chen? Bisa ada apa sih? Bodyguard? Bodyguard apa? Ah, bukankah kamu untuk Nyonya Chen mengatur bodyguard yang selalu mengikutinya? Aduh, celaka. Aku mendukungmu di Tianshanmeng. Habiskan banyak uang. Sentuh saja tidak boleh. Kamu pikir kamu masih gadis polos? Berhenti. Chen Xiaobao, kenapa kamu di sini? Lagi minta uang padaku? Suruh kamu mengganggunya. Hei, jangan pukul. Dulu waktu aku minta uang padamu, kamu perlakukan aku seperti ini. Itu uang darah keringat ibuku. Kamu mau uang, aku kasih uang. Siapa yang mau uang kotormu? Kamu mau apa? Bukannya kamu suka pakai ini? Pakai untukku. Aku pakai, aku pakai. Hahaha. Pergi sana. Ku beritahu kamu. Jika kamu berani menindas lagi, aku akan bagikan video ini ke internet. Kamu anak nakal. Ha, Tunggu saja kamu. Kak Yo, apa yang terjadi padamu? Selamat, tuan rumah telah mendapatkan Dewi kelas 3S Youshui. Jumlah berhasil membual harian ditambah 1. Wah, si tua tidak berbohong. Memang ada kejutan menyenangkan. Hidup seperti ini sangat nyaman sekali. Aduh, tidak bisa biarkan aku tidur lebih lama sedikit? Youshui, siapapun yang boleh kamu salahkan, justru kamu salahkan mereka. Kamu menyinggung Tianshanmeng, mereka sekarang sudah mengeluarkan pengumuman. Secara kolektif akan melaporkanmu. Perusahaan karena kamu sudah mengalami kerugian 1 miliar. Bos Liu, maafkan saya. Kemarin saya... Diam saja. Cepat datang ke kantor untuk live streaming hari ini. Pendapatan. Jika tidak mencapai 1 miliar, aku akan suruh orang menangani MU. Xiaobao, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kak Yo, apa yang terjadi? Tuan Hongsen adalah orang dari Tianshanmeng, sebuah guild besar. Dia tidak akan membiarkan aku pergi. Jangan takut, aku punya video yang membuatnya malu. Jangan bercanda, syarat bergabung dengan Tianshanmeng adalah memiliki kekayaan lebih dari 10 miliar. Mereka punya pengaruh besar di internet. Jika kamu posting pasti akan dihapus. Bagaimana jika kamu punya sponsor yang lebih kuat dari Tianshanmeng? Xiaobao, aku sudah jadi milikmu. Kenapa kamu suruh aku cari sponsor lain? Bukan itu maksudku, yang saya maksud adalah, akulah sponsor MU. Jangan bercanda, bahkan kamu punya Tang Chen Yipin. Kamu juga tidak bisa menang melawan mereka. Jangan khawatir, biar aku yang atasi. Wah, Chen Xiaobao. Jangan kira cuma karena kamu punya Tang Cheng Yipin. Kamu hebat. HM, aku kasih tahu kamu ya. Sekarang aku adalah influencer terkontrak perusahaan ini. Ada banyak jutawan yang mau mengikuti kemauanku saja. Yo Meisu, apa kamu tidak capek? Sekarang aku adalah pacar Youshui. Kedepan jangan ganggu aku lagi. Youshui kan? Aku kasih tahu kamu. Dia sudah menyinggung Tianshanmeng. Malam ini dia akan diperlakukan oleh para sultan. HM, kamu tinggal tunggu di samping dan lihat pertunjukan saja. Apa ucapanmu? Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu dengan Nona Yo? Dia adalah influencer yang diundang perusahaan kita. Menurutku kamu seperti wanita pencari untung. Wah, kamu jadi marah nih. HM Chen Xiaobao. Gue lagi nggak ada waktu buat ngomong sama lo. Lo tunggu aja lihat nasib si cewek ini. Siap-siap aja lo. So Shui, lo beneran nggak mau hidup tenang ya? Kok orang sembarangan aja dibawa ke kantor? Maaf, Pak Liu. Ini gue, asisten Livestreamnya. Ada masalah? Nggak boleh bawa ya? Asisten Livestream? Boleh juga, So Shui. Lo hari ini targetnya 1 miliar. Kalau nggak tercapai, gue hajar kalian berdua sekaligus. Halo semuanya, selamat datang di Livestream. Yang suka bisa kasih like. So Shui ini cewek masih berani Livestream juga? Tianshanmeng udah ngomong, cewek ini udah tamat. Siapa yang masih berani kasih dia hadiah? Kecuali mau melawan Tianshanmeng. Netizen-netizen ini beneran plan-plan. Terima kasih Sobat Hama. Atas roketnya. Ada apa nih? Siapa orang ini? Masih berani kasih So Shui roket?
Cewek brengsek. Berani ganggu orang Tian Shen Meng. Masih berani muncul di Vestream. PK hari ini. Yang kalah harus live dance panas. Terima kasih Xiao Bao Tanhua. Bocah brengsek, masih berani lawan Tian Shen Meng. Gue ya? Gue kasih tahu, Tian Shen Meng itu raja di Livestream. Hadiah Tian Shen Meng nggak akan pernah habis. Deteksi berhasil. Host mendapatkan akun Super Livestream dengan hadiah tak terbatas. Terima kasih, Kaisar sudah datang. Kaisar 1 juta setahun, dibeli 100 tahun. Terima kasih Xiao Bao Tanhua. Berani hina Tian Shen Meng? Bro, serbu hadiahnya, habisin mereka. Jaya Zhengge. Wang Hongseng, lo masih berani sombong? Mau gue taruh video lo di Livestream? Chen Xiao Bao, ternyata lo. Zhengge jangan panik, bocah ini cuma orang miskin. Akun ini pasti hasil bobol. Orang miskin berani ganggu Tian Shen Meng? Keluarga, serang mereka. Nanti, kita nonton dance bareng. Kayaknya Tian Shen Meng udah lama rendah hati. Sampai sampah-sampah berani tantang. Tian Shen Meng serius nih. Langsung nyerbu hadiah 200 juta. Waduh, Xiao Bao Tanhua keteteran. Di Tian Shen Meng isinya para raja. Belum ada selebgram yang gak bisa ditaklukkan Tian Shen Meng. Yo Sui pasti harus dance nih. Saya katakan Ho Sui. Kenapa tidak menyerah saja-saja? Awalnya cuma ada Silau Huang. Malam ini loh, seluruh aliansi kami datang untuk mendukung bisnismu. Hahaha. Bagaimana ini Xiao Bao? Waktu PK hampir habis. Ayo menari, biarkan seluruh dunia melihat tarianmu. Zhou Shui, kamu pasti kalah. Hahaha. Bos, ada masalah. Zhou Shui sudah menyalip nilainya. Dia sekarang berada di peringkat pertama seluruh jaringan. Apa yang kamu katakan? Ada apa ini ketua aliansi? Mereka yang lawan terlalu banyak yang mengirim hadiah. Seluruh sistem sampai crash. Shui, kamu luar biasa. Siaran langsung kali ini pecahkan rekor. Kamu sekarang adalah influencer nomor 1 seluruh dunia. Nanti semua sumber daya perusahaan akan kami berikan untukmu. Bagaimana kamu bisa kenal dengan Taipan Xiao Bao? Sungguh dermawan dan hebat. Rahasia ya. Ayo kita pergi. Baik, selamat jalan. Selamat jalan. Xiao Bao, Xiao Bao Tanhua. Ini kamu kan? Kamu sudah berhasil mendesak aku. Nama yang kamu pakai terlalu jelas sih. Tapi dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Untuk kirim hadiah dong. Aliansi Tian Shen kami adalah kaisar di ruang siaran langsung. Hadiah dari aliansi Tian Shen tidak akan pernah habis. Deteksi berhasil. Tuan rumah mendapatkan akun super siaran langsung dengan hadiah tidak terbatas. Ini sih, harus berterima kasih kepada aliansi Tian Shen mereka. Jika semua hadiah ini dicairkan. Wah, aku juga jadi wanita kaya kecil dong. Uang segini apa sih? Aku masih punya. 3 juta Bitcoin lo. Jangan-jangan ini cuma omong kosong doang ya? Bagaimana kamu tahu? Bolehkah saya bertanya, apakah di sini bisa menukar Bitcoin? Saya punya. 1 Bitcoin harganya 100.000 yuan. Masa kamu punya banyak? 3 juta, apa tidak banyak? 3 juta? Tolong bedakan dulu. Antara Bitcoin dan koin game baru bicara ya. Kenapa kamu yakin saya tidak memilikinya? Buang-buang waktu saya saja. $100.000 kali 3 juta. Jumlahnya sebesar itu. Maaf pak, saya mau minta persetujuan ke manajer kami dulu. Tunggu sebentar ya. Wah, Chen Xiaobao. Kamu kan kerja bangunan di lokasi proyek. Kenapa kamu datang ke tempat khusus kalangan elit? Bang Huaki ini buat apa? Wah, ini Kanonayo yang beberapa hari lalu mau naik keranjang saya. Kenapa kamu masih ketagihan ditolak terus sih? Iya kan? Yuk, dasar. Penipu. Tang Cheng Yipin. Ini bukan milikmu sama sekali. Sertifikat propertinya atas nama Zhou Shui. Hah? Ayo, orang-orang. Usir penipu ini keluar. Bukan Zhou Meisu. Apa maksudmu? Aku mau ambil uang. Apa urusanmu? Kamu level apa sih? Masuk bank bangsawan? Kamu pantas berdiri sama aku? Maksudmu, selama aku lebih kaya dari kamu, aku bisa mengusirmu keluar? Benar? Kalian dengar. Dia kuli angkut batu, gaji 2.000 sebulan. Bilang lebih kaya dari aku? Buka lebar matamu yang kayak anjing. Lihat ini. Kartu emas 3 bintang Ban Huaki. Cuma 100 lembar di seluruh kota. Kamu pantas? Segera tinggalkan bank ini. Kalau aku tidak pergi, jangan banyak bicara. Usir dia keluar. Hentikan. Satpam. Direktur Liu, kenapa Anda datang sendiri? Pergi.
Dasar mata anjing rendah. Berani menghina. Nasabah triliunan kita? Apa? Nasabah triliunan? Dia? Deposito Tianchen di bank kita sudah melebihi total semua nasabah lain. Direktur Liu, jangan tertipu. Dia cuma orang miskin. Aku, lihat. Akulah VIP bank ini. Status VIP MU sudah dibatalkan. Dan aku umumkan, Bank Huaki di seluruh dunia, mulai sekarang, tidak akan melayani kamu lagi. Kamu? Zhou Meishu, sekarang. Boleh aku usir kamu keluar? Chen Xiaobao, dasar penipu. Aku akan cari inspektur, laporkan kamu. Ayo, buang dia keluar. Tianchen, silakan ke sini. Begini, Tianchen, 300 Bitcoin yang Anda pegang. Itu sah. Tapi mungkin bank kami tidak bisa menukarnya jadi uang tunai. Kenapa? Bukannya Huaki bank terbesar di negara? Karena jumlah yang mau Anda ambil terlalu besar. Uang sebanyak itu, kalau ditarik dari sistem perbankan, bisa menyebabkan gejolak ekonomi. Wah, gombalnya keterlaluan nih. Tapi Tuan Chen, Anda dapat menyimpan uang dengan percaya diri. Serahkan pada kami. Kami akan membayar bunga ke akun pribadi Anda setiap hari. Adapun kepala sekolah, Anda juga dapat berada dalam jumlah tertentu. Melakukan transfer. Baiklah, aku akan pergi. Baik, aku akan memberimu. UPS, aku tidak pernah berpikir tentang dewa investasi seperti Anda. Sebenarnya tinggal di tempat seperti ini. Aku sudah terbiasa tinggal di sini. Aku tidak akan mengganggumu. Baik. Benar-benar tidak terlihat. Kecantikan dan kecantikan tingkat SSS. Harta karun. Baby sudah mengudara begitu awal. Hari ini ada kontes batu giok. Presiden kecantikan memotong batu. Siapa yang melihat saya? Tidak peduli seberapa cantik presiden ini, itu tidak seindah bayi saya. Mari kita lihat sendiri. Fang Ruosue dalam kompetisi batu giok ini. Aku pergi ke 3S. Nona Fang, tolong, keluarga Anda untuk kontes batu giok ini. Apakah ada prospek? Tentu saja dengan kompetisi batu giok ini. Ini adalah yang relatif besar dalam beberapa tahun terakhir. Jadi keluarga kita. Dunia giok. CEO giok termuda bos perhiasan Wu. Wu San datang. Tuan Wu, bolehkah saya bertanya kepada lawannya tentang kompetisi batu giok ini? Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Hanya satu tujuan datang ke sini, untuk memenangkan kejuaraan. Akuisisi keluarga Fang menjadi pemimpin sejati industri perhiasan Longguo. Saya tidak berpikir keluarga saya untuk kontes hari ini. Tapi saya mengundang 3 master top industri. Jiang Beisi Wang Li Xiaoyang, reporter kartu kota Fengchengxi Wang Udong. Raja Batu Kyoto Suji adalah kartu master tingkat harta nasional. Wu Xiao memiliki 3 master. Kapan itu terjadi? Nona Fang, maafkan aku, keluarga Fang sudah tua. Wu Xiao adalah masa depan, Nona Fang. Saya pikir Anda masih menyerah. Jian Shishi tidak memenangkanku. Siapa bilang tidak? Biarkan. Aku bilang apa yang terjadi padamu, Emma? Aku bilang kau tidak akan membiarkan kura-kura. Di mana bocah liar itu menabrak Wu Xiao dan mengambil nyawa keluargamu? Gak sanggup bayar, minggir sana. Aku Chen Xiaobao, master ahli identifikasi batu permata baru di keluarga Fang. Chen Xiaobao. Wahahaha. Fang Ruosue, keluargamu pasti udah gila. Nunjuk orang bego jadi master ahli identifikasi batu? Fang Ruosue. Aku kasih kesempatan lagi deh. Asal malam ini. Kau temani aku dengan baik, aku janji gak bakal menghancurkan keluargamu. Ayo kita pergi. Istri keduaku ini cantik sih cantik, cuma sifatnya terlalu dingin. Gak bisa gini, harus minta istri permaisuri. Untuk melatihnya dengan baik. Pak moderator, aku pilih nomor 2. Selanjutnya, yang dipotong adalah batu mentah pilihan US Jewelry. Wah, keluar. Ice Type dengan serat emas. US Jewelry mengeluarkan Ice Type dengan serat emas bernilai 1 miliar. US Jewelry emang pantas disebut ahli batu permata generasi baru. Selamat.
Selanjutnya, silakan Fanges Jewelry memilih batu mentah. Aku yang urus. Batu kosong. Potongan pertama Fanges Jewelry ternyata batu kosong. Babak pertama selesai. Total nilai US Jewelry, 1 miliar. Total nilai Fanges Jewelry, 0 rupiah. Nona Fang yang terhormat. Ternyata malah ngeluarin batu kosong. Fang Ruosue, gitu caranya. Ngejaga reputasi keluarga Fang? Kau nggak takut ayahmu yang udah meninggal bakal bangun dari peti mati karena marah? Jangan terlalu sombong dulu. Babak ini, cuma keberuntunganmu aja yang lagi bagus. Kau pikir cuma keberuntungan? Jujur aja. Semua batu mentah di sini berasal dari tambang. Keluarga Wu. Masa aku nggak kenal batu sendiri? Hah? Fang Ruosue. Nona Fang. Selama permainan belum selesai, artinya masih ada harapan. Tapi sekarang, sisanya serahkan padaku. Babak kedua kontes batu permata, pemilihan batu bersama. Silakan perwakilan kedua belah pihak naik ke panggung. Master Wu, yang ini bagus nih. HMPH. Oh Master Wu, yang ini juga bagus, yang ini. Kau anak kampung. Urus sendiri, jangan ganggu aku. Aduh, Master Wu, jangan marah dulu. Soalnya aku sangat antusias ketemu Anda. Anda adalah idola. Aku sejak kecil. Oh? Aku idola kamu? Katanya orang-orang, Li Shaoyang adalah master ahli identifikasi batu. Nomor 1 di Longkuo. Tapi, di mataku, Andalah yang nomor 1 di dunia identifikasi batu. Dia MH. Cuma coba-coba aja, batu-batu ini dibuka sembarangan. Cuma coba nasib. Yang benar-benar ahli dalam menilai batu itu baru Anda. Orang-orang awam itu sama sekali nggak ngerti apa-apa. Dalam hal menilai batu mulia, kalau gue bilang nomor 2. Nggak ada yang berani bilang dirinya nomor 1. Deteksi berhasil. Host mendapatkan kemampuan menilai batu mulia tingkat atas. Hah? Bocah sialan, lu ketawa apa? Tua-tua, lu udah mau mati, masih berkoar-koar. Lu main-main sama gue. Udah milih. Ambil batu mentah nomor 7. Kulit batunya kering banget, kilau dan kepekatannya juga kurang. Jelas-jelas nggak bakal ngeluarin apa-apa. Cuma orang bodoh kayak lu yang bakal milih. Siapa yang bodoh? Nanti kelihatan habis batu dibelah. Keras kepala aja lu. Gue pilih nomor 3. Tuan Wu, jangan marah. Gue berani jamin atas nama. Batu mentah nomor 7 itu nggak bakal ngeluarin barang bagus. Mereka nggak bakal menang. Kalau kami yang menang gimana? Kalau lu menang, keluarga Wu langsung nyerah. Kalau gue menang, gue mau lu peluk batu jelek lu itu. Lompat ke sungai naga. Tenggelamin diri sendiri. Oke, setuju. Buka batunya. Di kartu ini ada 1 miliar. Urusan di sini jangan lu ikut campur lagi. Cepat-cepat pergi dari Longguo. Tuan Wu, lu nggak bakal sanggup lawan. Nona Fang, tenang aja. Gue. Nggak bakal kalah. Astaga. Spring dengan warna. US Jewelry berhasil membuka 1 bongkahan giok spring dengan warna penuh. Nilai 4 miliar. Selamat. Spring dengan warna, ini barang high-end yang cuma kalah sama high ice. Selanjutnya, buka batu mentah nomor 7, bagian 4. Keluarin barang. 1 bongkahan giok high ice penuh. Oh. Walaupun high ice, tapi warnanya cuma hijau polos. Nilainya cuma sekitar 2 miliar. Keluarga Wu udah buka 2 batu. Total 5 miliar. Keluarga Fang udah kalah. Fang Ruosue. Udah dipikirin belum? Mau keluarga Fang nyerah sendiri? Atau malam ini datang ke kamar gue? Tuan Wu, lu kan setidaknya jadi Cesang Tingo. Kok nggak sabaran banget sih? Baru motong sekali, buru-buru apa? Motong sekali nggak cukup. MC, lanjutin buka batunya. Buka batunya. Maaf, Pak. Aku tidak terlalu mengerti maksudmu. Aku minta batu giok dari batu nomor 7 dipotong lagi. Dibelah 2 sama rata. Wah,
Apa-apaan ini? Dia gila ya? Kalau batu es tinggi dipotong lagi, nilai 200 juta akan hilang setengahnya. Dia paham batu nggak sih? Orang macam apa yang Fang cari? Fangshi Jewelry. Minta dipotong lagi. Potong saja. Aku mau lihat. Trik apa lagi yang mereka punya? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ada batu tersembunyi di dalam giok? Laut dan langit menyatu, serpihan salju, awal kekacauan, Raja Muna. Hadirin, tadi miliarder top Longguo Ji Yunteng menawarkan 10 miliar untuk membeli Raja Muna ini. Wah! 10 miliar. Wu Family butuh 100 batu lagi untuk mengejar. Ini baru balik modal sejati. Hebat sekali keluarga Fang. Kamu, bagaimana mungkin menemukan Raja Muna? Karena aku adalah master penilai batu nomor 1 di Longguo. Chen Xiaobao, paham? Dengar baik-baik. Ini belum selesai. Chen Xiaobao, terima kasih hari ini. Kalau ada waktu, aku ingin traktir makan. Xiaobao, bahaya. Ada yang sebarkan berita bohong. Bilang aku. Apa? Ada apa? Tunggu di rumah ya. Ah, maaf, ada urusan. Lain kali ya, aku yang traktir. Aku ini wanita peringkat pertama di daftar Dewi Longguo. Dia berani menolak ajakanku. Berita bohong tentang istriku? Siapa yang tulis? Maju. Kamu ngapain? Siapa pemikir redaksimu? Aku, kenapa? Apa? Dengar ya. Hapus berita ini sekarang, lalu minta maaf. Kamu siapa? Suruh hapus langsung hapus, plus minta maaf. Memutar balik fakta, mengacaukan benar salah, begini caramu membuat berita? Aku mau nulis apa? Ya tulis, urusanku. Lagi pula, aku punya. Yang lebih heboh lagi nih. Zhou Shui menggoda Taipan, mampir tengah malam. Mau masuk keluarga kaya, bentrok dengan istri sah, dipukuli, karma. Oke. Aduh, Siapa berani buat onar di sini? Mau mati? Loh, bukannya ini sih yang disebut Hong Seng. Kenapa? Mau jadi pahlawan? Lihat dulu dirimu sendiri. ternyata Huang Hongsheng yang berulah. Aku minta kalian segera hapus berita ini dan minta maaf. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak main-main. Wah, aku takut nih. Semuanya dengerin ya. Tulis tentang Yoshui sejelek-jeleknya. Kalian gak takut aku bakal bongkar semua redaksi kalian? Hahaha. Takut? Xia Cheng, ketua umum kantor berita Longguo, itu sepupuku. Siapa di dunia pers yang berani macam-macam sama aku? Oh, ternyata ada yang nyokong. Cari cara biar dia kebelet. Oh, ketua Xia Cheng itu. Sepupumu? Kalau gitu, di dunia pers. Bukannya kamu bisa senaknya? Hahaha. Baru takut? Sudah terlambat. Dan aku dengar, ketua Xia Cheng ini teman seperjuangan dengan Jenderal Po Jun. Berarti kamu juga, benar, Jenderal Po Jun adalah kakak seperjuanganku. Sudah, nggak usah banyak omong lagi. 3 detik, kalau beritanya nggak dihapus, tanggung sendiri akibatnya. Wah, sok jadi orang penting nih. Oh. Aku lihat aja, 3 detik lagi kamu bisa ngapain. 3, 2, 1. Oke ya. Halo kak, aku diganggu sama mereka berdua. Datang ke sini. Siapa yang ganggu adikku, akan kubasmi. Kasih lokasimu. Aku naik helikopter tempur Black Hawk, 30 detik sampai. Helikopter tempur Black Hawk? Kakakmu kabur dari RSJ mana sih? Gila ya? Hah, kamu tahu helikopter tempur Black Hawk buat apa? Itu kendaraan khusus Jenderal Po Jun. Hahaha. Jenderal, kenapa Anda datang? Jenderal, kenapa Anda memukul saya? Pukul kamu? Karena akulah orang gila yang kamu maksud. Apa? Jenderal, Anda kakaknya? Anda salah orang. Dia cuma orang miskin yang tinggal di apartemen kumuh. Berkelahi. Aku Jenderal Longguo. Masa? Salah kenal saudara sendiri? Xiao Bao. Hei, Kamu yang bilang, aku ini siapa? Kamu kakakku. Sudah, karena berita palsu sudah dihapus semua. Aku harus buru-buru balik ke perbatasan. Kok buru-buru banget? gak mau mampir makan di rumahku? Perang mendesak. Lain kali kita kumpul lagi. Oke.
Ada apa lagi dengan cewek kecil ini? Wah, masuk sarang naga sendirian. Selamatkan si cantik. Chen Xiaobao, apa kamu juga mau? Dapat si cantik? Waduh, cemburu nih. Kayaknya harus keluarkan jurus andalan. Ah. Kamu ngapain? Bau cuka banget di badanmu. Mau mandi dong. Jahat. Cui si cemburuan ini, bikin aku telak di hari pertama. Kerja. Berhenti. Orang sembarangan dilarang masuk. Mas Satpam, ini Dirut Fang yang suruh aku datang. Dirut Fang? Hah? Coba lihat wajahmu sendiri. Pergi. Gak ada waktu buat ngobrol sama kamu. Kamu ini gak bisa diajak bicara. Bukannya disuruh sambut. Wakil Presiden baru grup? Ngapain halangi pintu? Wah, Chen Xiaobao, kamu mau apa? Dia bilang Nona Fang yang suruh dia datang. Kamu bodoh ya? Dia pasti punya niat jahat. Sama Nona Fang. Cepat lempar dia keluar. Wu Siwan, sok gaya banget kamu. Rasa jabatanmu besar ya? Dasar. Tuan Wu adalah manajer hire grup kita. Wah, kebetulan banget nih. Jabatanku. Lebih besar dari kamu. Surat penunjukan, Chen Xiaobao, aku kasih tahu. Jangan kira bahwa surat penunjukan bisa nakutin aku. Aku Siwan, kalau ini ikatan. Sama surat penunjukan ini, langsung aku makan. Wu Xiwan, berani sekali kamu. Dirut Fang, sebagai manajer hire perusahaan, berani melawan. Wakil Presiden grup, kamu dipecat. Dirut Fang, mungkin Anda salah. Chen Xiaobao aku kenal. Dia mantan narapidana. Diam, dasar bego buta. Tuan Chen, adalah tamu undanganku pribadi. Lempar dia keluar. Aku gak mau lihat dia lagi. Dirut Fang, Kak Xiaobao. Mengingat kita teman sekelas, tolong bantu aku ya. Gampang kok. Semua bisa dibicarakan, kan? Tadi aku dengar ada yang bilang mau makan. Aku makan. Surat penunjukan, aku makan. Enak gak makannya? Enak banget. Tuan Chen, saya masih ada urusan. Silakan naik. Tunggu sebentar di kantor saya. Silakan. Fang Ruosue, ini bukan paman yang maksa. Aliansi bisnis keluarga Wu sudah memaksa keluarga Fang ke jalan buntu. Hanya dengan kamu menikahi Tuan Wu, keluarga Fang bisa diselamatkan. Benar, Fang Ruosue, dengarkan omongan pamanmu. Pasar perhiasan itu dalam, kamu takkan bisa menguasainya. Lebih baik menikah saja. Jangan bicara lagi, aku tak mau menikah. Tak mau menikah? Kalau gitu, tolong Direktur Fang selesaikan urusan pembelian dan kami pemegang saham hari ini juga. Benar. Urusan keluarga Fang adalah urusan keluarga Fang, tapi uangnya harus dikembalikan hari ini. Boleh saja menarik saham, tapi kondisi grup Fang saat ini. Kalian juga tahu, beri kami beberapa hari lagi. Beberapa hari? Fang Ruosue. Kalau bukan karena wasiat ayahmu sebelum meninggal. Uang kami para pemegang saham sudah lama ditarik. Benar, hari ini tak boleh kurang 1 sen pun. Berapa banyak? Aku yang bayar. Xiaobao, kenapa kamu datang ke sini? Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa masuk? Siapa aku tidak penting. Yang penting aku bisa membantu kalian. Xiaobao, jangan bikin ribut di sini. Baiklah, katamu bisa membantu kami. Oke. Kalau begitu, lunasi dulu kekurangan 10 miliar perusahaan kami. Baru kita bicara lagi. Halo, Direktur Bank, aku tak peduli di mana kamu berada. Segera transfer 10 miliar ke keluarga Fang. Dari mana datangnya orang gila ini? Satpam, cepat usir anak ini keluar. Direktur Fang, rekeningnya kenapa? Bertambah 10 miliar. Apa? Benar bertambah 10 miliar? Benar, kami sudah memverifikasi rekening berkali-kali. Benar bertambah 10 miliar. Xiaobao, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Oh, cuma uang saku saja kok. Selesai. Sekarang bagaimana menjelaskannya ke Tuan Wu? Meski dapat 10 miliar. Cukup buat keluarga Fang bertahan sebulan lagi. Kalau kamu benar-benar mampu. Pergi ke King Bank, minta kembali 70 miliar. Utang macet keluarga Fang ini. Benar, minta kembali semua utang macet itu. Kalau kamu benar-benar bisa minta kembali 70 miliar ini juga. Maka pembayaran kami akan kasih lagi. Baik, minta ya minta. Jangan setuju, uang itu takkan bisa diminta kembali. Itu kan King Bang. Cuma uang, takut apa? Papak, kuharap kalian menepati janji. Direktur Fang, strategi Anda hebat sekali. Manfaatkan King Bang. Tidak hanya menyelesaikan anak liar tak tahu diri ini, tapi juga membuat keluarga Fang benar-benar bermusuhan. Dengan King Bang, Direktur Fang sudah ketemu salah satu penyandang dana di balik King Bang. Ini adalah keluarga Wu. Siapkan mobil, keluarga Wu. Direktur Fang, kamu tidak boleh pergi. Wu Sangwei itu licik. Kalau kamu pergi, itu sama saja dengan masuk perangkap sendiri. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan orang yang tidak bersalah mati sia-sia. Siapkan mobil. Santai aja. Ayo, 3, 2, jalan. Boleh juga. Ayo. Coba sendiri, bagus.
sudah masuk, Bos Gao. Boleh juga, lumayan cepat perkembangannya. Kamu adalah ketua King Bang, Gao Qisheng, kan? Memang kenapa? Kamu siapa lagi? Dengar-dengar, kalian masih berhutang pada keluarga Fang 70 miliar, belum dibayar. Bersih, kan? Haha. Kukira siapa, ternyata cuma penagih utang. Benda yang tidak tahu mati, berani datang ke King Bangku untuk minta uang. Jangan banyak omong, aku tanya saja. Akhirnya mau bayar utang atau tidak? Tidak bayar. Aku peringatkan kamu, jangan sentuh aku. Kamu tahu kakak iparku siapa? Bos besar King Bang. Chen Ziyu, peringkat ketiga dalam daftar Dewi. Kecantikan level SSS. Sekarang takut? Sudah terlambat, aku kasih tahu. Kamu berlutut minta maaf padaku, lalu ikat Fang Ruosue. Bawa ke sini untuk ku main-main, aku kasih kamu 1 nyawa. Berani menghina direktur Fangku, cari mati. Tanya sekali lagi. Masih tidak mau bayar utang? Siapa yang berani sentuh Asheng keluargaku? Lepaskan dia, kakak ipar, benda ini. Berani datang ke King Bang kita untuk berbuat onar, bahkan berani memukulku. Bilang, gimana cara menghadapinya? Dia yang berhutang pada keluarga Fang 70 miliar duluan. Aku datang menagih utang, malah dihina habis-habisan oleh adikmu ini. Dihina dengan berbagai cara. Aku melakukan ini, tidak berlebihan, kan? Kamu, Asheng, kok bisa kamu berhutang pada keluarga Fang? uang sebanyak itu? Kakak ipar, dengarkan penjelasanku. Ini cuma hutang yang tidak jelas, jelaskan. Ini cuma sisa pembayaran. Aku akan bayar nanti, tidak masalah. Kamu akan bayar nanti. Atau di rekeningmu. Sama sekali tidak ada 70 miliar. Aku pakai uang itu untuk beli barang, sekarang tertahan di bea cukai. Nanti setelah aku jual. Akan transfer ke keluarga Fang. Apakah kamu menyentuh barang itu? Aku tidak. Asheng, kamu lupa bagaimana kakakmu meninggal. Mbak tua. Aku hanya kesetanan karena nafsu. Sekarang ayah tua kritis dirawat di rumah sakit, dan King Bang tidak ada pemimpin. Kamu masih berani melakukan perbuatan kotor seperti ini? Apakah kamu pantas menghadapi kakakmu yang sudah meninggal? Aku salah. Nona Chen, urusan keluarga kalian aku tidak punya wewenang campur tangan. Yang aku pedulikan sekarang hanyalah bagaimana cara membayar sisa pembayaran 700 miliar. Bayar dengan badan. Ada apa ini? Tingkat SSS semudah ini? Menurutmu, apakah kamu bernilai 700 miliar? Bagaimana menurutmu? Haha, menurutku. Seluruh King Bang layak harga itu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku sudah tua dan sakit parah? King Bang kita tidak punya pemimpin sehingga bisa dipermainkan olehmu? Bukan itu maksudku, aku mau katakan. Hanya aku yang bisa menyembuhkan penyakit kakek. Menyelamatkan seluruh King Bang. Mengapa aku harus percaya padamu? Dari mana kelihatannya kamu bisa mengobati? Memang aku tidak paham, tapi selama ada orang yang berani membuat hal itu, aku bisa mengobati. Itu tidak perlu kamu khawatirkan. Aku punya resep rahasiaku sendiri. Kalau tidak, coba pikir. Jika aku tidak punya kemampuan nyata, akankah keluarga Fa mengirimku ke sini? Lalu mengapa kamu membantu kami? Harus aku jelaskan sejelas itu? Aku ingin seluruh King Bang termasuk dirimu. Rawat, bagaimana keadaan ayah angkatku? Bagaimana kondisinya sekarang? Nona Chen, kondisi kakek sangat buruk. Para ahli sedang melakukan konsultasi bersama. Kepala Hos Wanu baru saja menjemput dari bandara. Seorang tabib ajaib dari ibu kota, sebentar lagi sampai. Kepala Hos Wanu sudah kembali dari ibu kota. Tabib ajaib mana yang diundang? Sepertinya, tabib ajaib Siong Tianhong dari sekte Tianyi. Siong Tianhong? Bukankah dia pendiri resep tua keluarga Siong? Bagus sekali. Dengan dia, ayah angkatku pasti bisa melewati krisis ini. Tidak, dia tidak bisa menyembuhkan ayah angkatmu. Mengapa kamu bicara seperti itu? Dia adalah tabib hebat yang terkenal ke seluruh dunia. Masih tabib hebat? Dia cuma penipu besar. Tapi aku suka sekali mendengar dia membual. Jangan bicara omong kosong di sini. Bisakah kamu lebih serius? Saya mengundangmu ke sini untuk mengobati ayah angkat saya. Baiklah, mari kita lihat kondisinya dulu. Dokter, apakah penyakit ketua kita masih bisa diselamatkan? Maaf, penyakit ketua kalian adalah penyakit terminal. Tidak ada obatnya. Dokter, kamu yakin? Tidak salah kan? Tubuh ketua kita selalu sehat. Kamu dan saya ada penyakit berat di. Belum ada seorang pun yang membantah diagnosis saya. Hiu, ketua mengalami masalah besar, kamu kemana saja? Dan membawa orang yang tidak jelas masuk. Bukan begitu, Paman Tenglong. Dia saya ajak kembali untuk mengobati ayah angkat. Dia? Tidak salah kan? Bocah ini bisa? Sekarang? Memang tidak bisa. Apa maksudmu?
King Bang bukan tempatmu bermain-main. Kalau tidak bisa, segera pergi dari sini. Jangan ganggu istirahat ketua kita. Sekarang tidak bisa bukan berarti nanti tidak bisa. Kamu buru-buru apa? Hahaha. Saya terlambat datang. Tabib Siong, akhirnya kamu mau datang. Suanu, kamu berjasa besar. Hihiu. Bukankah kamu juga membawa seseorang? Kok anak muda? Bocah kecil, perhatikan baik-baik. Hari ini, kamu akan melihat kehebatan resep tua keluarga Siong. Wah, memang jagoan ngomong besar ya. Siong Tianhong ini tanpa saya provokasi, sudah langsung gaya. Kamu masih ketawa apa? Sudah diremehkan. Nanti juga tahu. Selang dan alat-alat ini, semuanya singkirkan. Tidak bisa. Pasien masih bergantung pada alat-alat ini untuk bertahan hidup. Saya bilang, singkirkan semua. Saya, Siong Tianhong, berobat. Tidak butuh barang-barang ini. Hah? Bagus. Kata-katanya bagus. Zhiu, dari mana kamu cari orangnya? Kok seperti orang gila? Kamu ngapain? Kalau tidak bisa menyelamatkan, keluar saja. Kita anggap saja tidak pernah bertemu. Uang keluarga Fang, saya akan serahkan untuk mengembalikannya. Jangan dong, jangan. Saya masih mau mendengarkan ajaran Tabib Siong di sini. HMPH, anak muda. Kamu masih punya sedikit nalar, tapi orang seperti kamu yang hanya menjilat. Sudah banyak saya temui. Jangan berpikir. Aku akan bantu kamu bicara, Dr. Siong. Kalau begitu, kamu bilang. Penyakit ketua Chen, bagaimana cara mengobatinya? Tentu saja pakai resep. Kuno keluarga Siong. Sejak Dr. Siong membuka praktik, sudah menyembuhkan jutaan pasien. Tidak ada penyakit yang tidak bisa dia sembuhkan. Seharusnya bukan kamu yang bilang ini. Biarkan dia sendiri yang membual. Kamu bilang aku cuma omong kosong? Anak kecil. Berani ngomong soal pengobatan sama aku? Dasar kurang ajar. Berani meragukan Dr. Siong? Kalau masih ngomong sembarangan, aku usir kamu keluar. Kakak Tenglong. Dr. Siong, jangan buang waktu dengannya. Cepat obati ayahnya. Ini dia, resep kuno keluarga Siong yang legendaris. Tentu saja. Sekilas aja kelihatan ini obat sakti kuno. Resep kuno keluarga Siong ini adalah intisari dari 60 tahun pengalamanku di dunia pengobatan. Dijamin. Sembuh total. Selamat, tuan rumah mendapatkan ilmu pengobatan terbaik seantero negeri. Hebat, benar-benar hebat. Dr. Siong, kamu ini penjual obat palsu. Bisa mundur sekarang. Anak ingusan. Reputasiku selama puluhan tahun berpraktik. Tidak boleh kamu mulai. Kalau orang ini tidak keluar dari ruang perawatan, penyakit ini, aku tidak obati. Kamu, segera berlutut dan minta maaf pada Dr. Siong. Kalau tidak, perkumpulan King akan mengeluarkan perintah pembunuhan untukmu. Hiu. Kamu juga, bawa orang aneh yang tidak bisa diandalkan seperti ini. Untuk apa? Chen Xiaobao, kamu mengecuakanku sudah biasa, tapi kenapa harus cari masalah dengan Dr. Siong? Dr. Siong, ini bagaimana? Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Omongannya kebongkar. Dr. Siong tidak boleh kamu nodai. Dr. Siong, coba tambah dosisnya lagi. Baik. Ketua, kali ini aku salah langkah. Maafkan aku, para ketua seksi. Sudah kubilang, pengobatan tradisional Tiongkok cuma tipu-tipu. Tidak ada gunanya. Ziu, penyakit ayah angkatmu bisa obati. Kamu, kalau tidak bikin masalah saja sudah bagus. Aku tidak percaya. Masih ada orang di dunia ini yang bisa menyembuhkan penyakit mematikan ini. Para ketua seksi, ketua Chen sudah meninggal. Anak ini, masih bilang bisa ditolong. Menurutku dia sedang menghina jenazah ketua. Kamu masih berani ngomong? Kalau bukan karena salah palsumu itu, ketua Chen tidak akan sampai seperti ini. Biar aku saja. Lelucon besar. Tanya saja semua orang di sini, siapa yang percaya sama kamu? Kalau bukan karena menghormati Ziu. Sudah lama aku seret kamu keluar untuk penggal. Aku sih tidak apa-apa, terserah kalian. Kalau tidak percaya padaku, Aku pergi saja. Pengobatan tradisional Tiongkok sudah merosot. Satu tua satu muda, sama-sama penipu. Pergi. Kamu sekarang. Pergi sana. Tunggu. memang calon istriku, selera bagus. Jangan coba-coba merayu. Asal kau bisa sembuhkan ayah angkatku. 700 miliar, King Bang, dan aku, semuanya jadi milikmu. Siu, kau gila? King Bang turun-temurun ribuan tahun, mana mungkin diserahkan ke tangan anak muda ini? Aku percaya dia. Ayah angkat sangat vital bagi King Bang. Selama ada secercah harapan, akan ku coba. Siu, kau sungguh ceroboh. King Bang kita ribuan tahun. Akan hancur hari ini. Menurutku, Siu sudah diracuni oleh anak ini. Pergi sana. Urusanmu apa di sini? Hah, aku tak percaya kau bisa menyembuhkan. Hahaha, aku rekam dulu, unggah ke forum internasional. Banyak omong. Mau sembuhin atau enggak? Mau. Tapi kalau gagal, aku Chen Xiu bersumpah. Meski harus mengorbankan seluruh King Bang, aku akan mencincangmu berkeping-keping. Santai. Kasih aku 3 menit. Aku bikin kau panggil aku suami. Ada jarum perak? Ada, aku suruh ambilkan. Hahaha, satu pakai salep, satu pakai jarum. Kapan drama pengobatan Tiongkokmu berakhir? Saksikan. Jarum perak ini akan membuatmu
Tak berani lagi meremehkan pengobatan Tiongkok. Kenapa? Ayah angkatku kok belum sadar? Sudah kubilang, dia cuma badut. Nona Chen, tebas saja dia sekarang. Buruan apa? Bikin-bikin misterius. Aku bunuh kau sekarang. Bunuh siapa? Aku sadar meski dalam koma. Dengar jelas, pemuda inilah yang selamatkan aku. Siapa yang mau bunuh dia? Ini mustahil. Dia benar-benar sembuhkan ketua? Ini bohong kan? Mustahil. Ini penyakit langka yang bahkan dokter top dunia tak bisa sembuhkan. Ayah, syukurlah kau baik-baik saja. Tidak mungkin. Mustahil. Pasti cuma keberuntungan. Pasti. Pergi. King Bang tak mau orang sepertimu. Kalau ketemu lagi, tunggu surat pemburuan King Bang. Kalau itu aku juga. Tunggu. Siong Tianhong, aku kalah. Aku mengaku kalah. Tadi aku salah, mohon maafkan. Dokter Siong, kenapa? Ilmu puluhan tahunmu. Kalah sama adik muda ini? Aku. Siong Tianhong, kalau kau tidak mau bilang, aku yang akan bilangkan. Ramuan ajaib Siong, MU ini cuma tipuan belaka. Omong kosong. Ramuanku sudah sembuhkan banyak orang. Kau diam. Kau pikir aku tidak merasakannya? Setelah pakai salibmu, setengah nyawaku hilang. Ini bagaimana, Siong Tianhong? Jelaskan. Kalau tidak, aku akan menjeratmu dengan kejahatan membunuh ketua perkumpulan. Tidak, bukan begitu. Salibku itu cuma untuk menipu orang, tidak sampai membunuh. Siong Tianhong, akhirnya kau jujur juga. Meski aku berterima kasih padamu. Tapi menipu orang. Itu tidak benar. Ambil dan pergi. Adik kecil, sebelumnya kami salah lihat. Anda baru benar-benar ahli pengobatan. Ahli pengobatan kecil. Sebelumnya kami buta, di sini kami minta maaf. Tidak apa-apa, bangunlah. Anak baik, kau selamatkan nyawaku. Sebelumnya, Xiu bilang, akan berikan seluruh King Bang padamu. Nanti, semua saudara-saudaraku ini, aku serahkan padamu. Ketua, apa ini tidak terlalu terburu-buru? Apa? Kau tidak percaya penilaianku? Atau kau mau Xiu ingkar janji? Bawahan tidak berani. Nyawa orang tua ini. Semua dari ahli pengobatan kecil. Berikan King Bang padanya pun tidak apa. Apalagi, aku bisa lihat, ahli pengobatan kecil ini sangat berbakat. King Bangku pasti bisa berkembang pesat di tangannya. Benar. Xiu, kau ini, kerjakan sesuatu selalu terburu-buru. Nanti setelah ikut Xiao Bao, harus lebih banyak ikut pendapatnya, paham? Ayah angkat, apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Sebenarnya tidak serumit itu. Yang lebih kuperhatikan sekarang adalah Utang 700 miliar kalian pada keluarga Fang, bisa dibayar tidak? 700 miliar? Xiu, ini bagaimana sebenarnya? Itu semua gara-gara Ashen, si anak nakal itu, berani sentuh barang semacam itu. Apa? Panggil dia. Aku pasti kupukuli dia sampai babak belur. kakek, 700 miliar. Ahli pengobatan kecil, jangan anggap kami orang luar dong. Nanti, King Bang sudah jadi milikmu. Hiu. Kau ambil saja dari buku kas perkumpulan, dan transfer 700 miliar ke Xiao Bao. Wah, ini dia kekuatan perkumpulan berusia ribuan tahun? Sangat royal. Terima kasih, Ketua. Anda baru sembuh. Perlu banyak istirahat. Yang muda ini mohon pamit dulu. Tunggu. Ada apa? Nona Chen? Ada masalah? Seseorang waktu baru datang bilanya gagah, mau ambil alih King Bang, termasuk aku. Kenapa sekarang buru-buru pergi? Aku lihat. Yang buru-buru itu kan kamu, Bu? Dia gak pernah sentuh aku. Baru nikah langsung mati. Nah, pas banget. Masalah 70 miliar itu, aku udah selesain. Fang Ruosue mana? Pergi kemana? Beneran kamu bisa ambil uangnya balik? King Bang gak ngapa-ngapain kamu. Iya dong. Dengerin ya, King Bang mulai sekarang udah jadi orang kita sendiri. Besok aku suruh dia jaga rumah kita. Tuan Chen, jangan ngomong kosong deh. Bos Fang demi kamu. Udah pergi minta tolong ke Wu San Kui. Cepetan cari dia. Apa? Cari Wu San Kui? Dasar perempuan bodoh. Tuan Wu, minumannya udah dihabiskan. Bisa tolong telepon. Minta ampun ke King Bang? Fang Ruosue,
kamu cantik banget pas mabuk. Sangat feminin. Gini aja. Minum 1 gelas lagi, aku langsung bantu. Sepertinya tuanmu sama sekali gak berniat bantu. Kalau gitu aku duluan ya. Fang Ruosue, tadi cuma ngasih ujian aja kok. Kayaknya, kamu juga gak terlalu pengen selamatin Chen Xiaobao. Gelas terakhir. Kamu minum, aku langsung telepon. Oke, deal. Gelas terakhir. Wah, meremehkan kamu nih. Aku langsung telepon ketua King Bang. Kakak Tenglong, lama gak ketemu. Wu San Kui, ada apa? Begini adalah namanya, Chen Xiaobao. Yang minta uang ke King Bang? Wu San Kui, maksud kamu apa? Maksudku, gebukin dia habis-habisan. Wu San Kui. Hahaha. Sayang, aku langsung datang nemenin kamu. Sayang, aku gak tahan lagi. Cari mati. Chen Xiaobao, berani-beraninya kamu rusak rencanaku. Haus mati ya? Chen Xiaobao, kamu mau apa? Chen Xiaobao, aku kasih tahu ya. Ketua Tenglong dari King Bang itu saudaraku. Kalau berani sentuh aku, dia tidak akan melepaskanmu. Yang tidak akan kulepaskan adalah kamu. Tenglong, apa yang kamu lakukan? Aku adalah putra tertua keluarga Wu. Bangsat. Fang Ruosue, kamu sudah bangun. Kamu menyelamatkanku. Kamu hampir celaka, tahu? Aku bilang padamu. Jangan seperti ini lagi lain kali, ya. Genking tidak menyakitimu? Kamu sama sekali tidak percaya pada kemampuan suamimu. 700 miliar sudah di tangan, dan kamu bisa berdiri kokoh di keluarga Fang mulai sekarang. Jangan sembarangan memanggilku. Pelit sekali. Aku sudah membantumu sebesar ini. Bahkan keuntungan lisan saja tidak boleh diambil. Kalau begitu, hadiah seperti ini, boleh kan? Kalau begitu, aku juga mau di sini. Jangan keterlaluan. Besok adalah pesta ulang tahun kakekku, aku tidak boleh terlambat. Bukan maksudku mengusirmu. Kamu bisa tidur di samping. Para tamu undangan, selamat datang kehadiran kalian, hahaha. Hari ini adalah hari gembira keluarga Fang. Yang pertama adalah ulang tahun ke-80 sesepuh keluarga Fang. Yang kedua adalah keluarga Fang telah mengambil kembali sisa pembayaran 700 miliar dari Genking. Sekarang dana keluarga Fang melimpah, ini adalah saat yang tepat bagi keluarga Fang untuk mengembangkan usaha. Hahaha. Semoga sesepuh Fang diberkahi panjang umur dan sehat selalu. Semoga keluarga Fang sukses dan maju pesat. Bagus, hahaha. Di pesta ulang tahun sesepuh Fang ini, mengapa Nona Fang Ruosue tidak datang? Konon katanya, demi mengambil sisa pembayaran dari Genking. Dia memohon pada Wu San Kui dari keluarga Wu sepanjang malam, tidak ada kabar. Wah, berita yang menggemparkan. Tapi keluarga Fang dan Wu memang sudah dijodohkan. 2 anak muda, wajar saja. Bukannya sebelumnya ada kabar bahwa Nona Fang Ruosue dengan pemuda itu di pesta batu giok, hubungannya tidak jelas? Apa yang kamu pikirkan? Pemuda itu miskin, meski punya sedikit kemampuan menilai batu, mana mungkin diterima keluarga Fang. Pemuda dari keluarga biasa, meski dia berusaha mati-matian ingin masuk ke kalangan kaya, akhirnya pasti akan babak belur. Fang Ruosue, hari ini pesta ulang tahun kakek, terlambat saja sudah tidak pantas. Mengapa kamu membawa pemuda tak berarti ini juga? Orang tua brengsek, aku membantu kalian mengambil kembali 700 miliar. Begitukah caranya kalian berbicara padaku? Omong kosong. 700 miliar yang diterima keluarga Fang, mana mungkin kamu yang mengambilnya? Apa hakmu bernegosiasi dengan Genking? Tidak diragukan lagi. Dialah Wu San Kui, putra tertua keluarga Wu, yang menjadi perantara.
sehingga keluarga Fang kami bisa bangkit kembali. Wu Sankui, Jangan sebut namanya lagi. Dia sudah ditangkap. bicara seenaknya. Pesta ulang tahun kakek mana bisa kau rusak? Dengan omongan kosong. Pengawas, usir orang. Kurang ajar ini. Ya, usir dia. Tunggu dulu. HMPH. Fang Ruosue. Inikah pria pilihanmu? Kau sungguh membuat kakek kecewa. Kakek, aku bisa bersaksi, 70 miliar itu benar-benar dikembalikan oleh Xiao Bao, karena Wu Sankui sama sekali tidak menghubungi King Bang. Malahan, dia memberi aku obat dan mau berbuat jahat padaku. Xiao Bao yang menyelamatkanku. Fang Ruosue, jangan-jangan kau mengarang cerita untuk menutupi malu pemuda ini dan membohongi kakek? Betul, Fang Ruosue. Sekarang adalah saatnya. Keluarga Fang kami melesat. Kami masih butuh bantuan keluarga Wu. Apapun yang diinginkan Wu Sankui, berikan saja padanya. Apakah kehormatanmu lebih penting daripada kemajuan keluarga Fang? Si Bangka, dengarkan omonganmu sendiri. Masuk atau tidak? Kakek, paman, apakah di mata kalian aku hanya barang dagangan untuk ditukar dengan kepentingan keluarga? Tentu saja. Pernikahanmu harus menciptakan nilai terbesar bagi keluarga Fang. HMPH, anak ini tidak pantas duduk bersama kami. Fang Ruosue, seumur hidupmu, kau seharusnya bersama orang hebat seperti Wu Sankui. Fang Ruosue, cepat minta maaf pada kakek. Lalu menikahlah ke keluarga Wu. Keluarga Fang benar-benar ingkar janji dan tega mengkhianati. Aku minta kembali usulnya itu. Uang sebanyak itu bisa dipakai untuk hal lain, untuk mempermalukan. Semua. Dengar apa yang diomongkan si kecil ini? Dia mau menyuruh Kimbang ingkar janji? Apa Kimbang tidak punya muka? Dari nada bicaranya, seolah-olah dia bos Kimbang. Xiao Bao, jangan berlebihan. Kimbang adalah perkumpulan besar berusia ribuan tahun, mana mungkin terus-terusan menuruti perintahmu? Kepala Ban, bekukan rekening keluarga Fang. Tolong beritahu Kak Zihao. Transfer sisa 60 miliar langsung ke rekening pribadi Fang Ruosue saja. Baik, Tuan Chen. Chen Xiaobao, kau main sandiwara denganku? Kalau King Bang nurutinmu, kepala keluarga kami tidak lagi menginginkannya, diberikan padamu. Apa maksudnya? Buru-buru mengirimkan uang padaku, ya? Satu-satunya yang kusukai di keluarga Fang adalah istriku, Fang Ruosue. Sisanya di mataku cuma sampah. Jangan sok mulut. Jangan kira keluarga Fang karena jaga gengsi lalu tidak akan berurusan dengan badut konyol sepertimu. Wibawa keluarga terhormat tak boleh dihinakan. Kakek Fang marah. Anak ini tamat. Sangat menggelikan. Cuma orang biasa dari lapisan bawah masyarakat. Bermimpi melawan keluarga Fang dan Wu? Sungguh membuat orang tertawa terbahak-bahak. Buruk. Rekening bank keluarga Fang kami benar-benar diblokir. Apa? Rekening keluarga kami kenapa? Dibekukan? Diblokir bersama oleh belasan bank top dunia. Coba kamu periksa, siapa bos besar yang kita langgar. Aku akan datang meminta maaf. Orang yang kamu langgar adalah aku. Kalau kamu minta maaf, aku akan segera lepaskan pembekuan rekeningmu. Jangan sombong. Ini tidak ada hubungannya sedikit pun denganmu. Kalaupun ada, aku tak akan tunduk padamu. Tidak baik. Geng King menelepon bilang, sisa pembayaran 60 miliar selanjutnya tidak akan dikembalikan. Jangan asal bicara. Bagaimana mungkin Geng King ingkar janji? Tidak malu? Tidak takut ditertawakan dunia? Mungkin yang akan ditertawakan dunia adalah kamu, Paman Fang, Chen Xiaobao. Jangan sok jagoan. Ku beritahu, keluarga Fang meski tidak punya 60 miliar ini, tetap bisa menghabisi kamu. Astaga, Ada apa? 1, 10, 100, 1000, juta, 60 miliar. Ini nyata? Semua yang dia katakan jadi kenyataan. Bagaimana mungkin? bagaimana bisa 60 miliar? Apa dia punya kekuatan luar biasa? Maaf kakek, hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Awalnya aku ingin beri 70 miliar sebagai hadiah, tapi keluarga Fang tidak mau menerimanya. Kamu celaka. Kalau begitu, aku bawa cucumu pergi. Ayo pergi. Mau pergi? Chen Xiaobao. Hari ini kalau tidak memberi penjelasan, jangan harap pergi. Bos Wu, ini bagaimana? Anakku Sankui. Semalam dipukuli dia sampai luka berat dirawat di rumah sakit. Tentu saja aku datang minta penjelasan. Anakmu mengganggu istriku. Aku tidak memukulinya sampai mati. Sudah sangat baik. Hei, apa kamu kira ada Geng King yang melindungi? Jadi tak terkalahkan di dunia? Kau pikir keluarga Wu kami makan nasi doang?
Aku peduli apa keluargamu makan. Siapapun yang berani ganggu istriku, gak boleh. Kau baru kapok kalau udah lihat peti mati, ya? Ini diterbitkan untuk merayakan kemenangan Jenderal Pojun pulang. Cenderamata spesial, cuma ada 30 keping di seluruh Longguo. Jenderal Pojun udah menang dan pulang. Sepertinya kakak sebentar lagi balik. Jenderal Pojun. Itu kan orang paling top di Longguo kita. Betul. Setiap keping cenderamata kemenangan ini mewakili kehormatan tertinggi. Jenderal Pojun udah bilang, siapapun yang pegang cenderamata ini, bisa minta satu permintaan ke dia. Chen Xiaobao, apa kau pikir kekuatan King Bang besar? Aku kasih tahu. Di depan Jenderal Pojun, itu semua sampah. Nanti Jenderal Pojun balik ke negara, aku pasti lapor ke dia. Tentang kejahatanmu. Pergi aja lapor ke Jenderal Pojun. Belum lagi anakmu. Ganggu istriku ini. Lagian kau gak tahu. Kalau Jenderal Pojun sama aku. Saudara kandung? Hahaha. Kau sama Jenderal Pojun. Saudara kandung? Hahaha. Heo, otakmu kebakar, ya? Kau cuma orang kampungan. Sampai nyemir sepatu Jenderal Pojun aja gak layak. Berani-beraninya ngomong sembarangan di sini. Awas kalau sampai ke telinga Jenderal Pojun, kau dihukum. Xiaobao, udah, jangan ngomong lagi. Kritik Jenderal Pojun. Itu jahat. Awalnya kupikir kau dapat perhatian King Bang, mungkin. Bisa dibilang berbakat. Ternyata, kau cuma orang yang mulutnya gak ada penutupnya. Kakek, Xiaobao cuma gak suka kelakuan keluarga Wu. Jadi keceplosan aja. Cucu, aku gak ngerti kau suka dia. Di bagian mana sih? Minta maaf ke Paman Wu. Sama. Cepat ke rumah sakit, periksa Tuan Wu. Tentuin pernikahan kalian. Betul. Chen Xiaobao. Aku kasih tahu. Kau kira King Bang itu apa? Organisasi yang bisa diangkat ke permukaan? Kalau Jenderal Pojun tahu. Perbuatan kalian pasti babat habis semua. Kau bilang iya aja deh. Terus? Takut? Udah jatuh ketimpa tangga pula ya? Hahaha, anak muda. Kau kayaknya gak tahu 4 kata Jenderal Pojun ini. Artinya apa? Juga gak tahu keluarga Wu yang didukung. Jenderal Pojun, artinya apa? Aku malah penasaran. Tuan Dewa Perang. Wu Yinxiong, coba jelaskan padaku, apa artinya ini? Tuan Dewa Perang, bagaimana Anda bisa datang? Apakah Anda juga mendengar kejahatan anak ini, dan sengaja datang untuk menghakiminya? Benar. Dia memukul anakku. Bukankah dia pantas dipukul? Tuan Dewa Perang, Anda salah memukul orang. Anak inilah yang memukul anakku. Wu Sankui. Jangan berpikir aku tidak tahu. Apa yang sudah dilakukan anakmu selama bertahun-tahun ini? Tadi malam bahkan hampir melanggar. Pacarnya Xiaobao. Tidak, bukan begitu. Aku bisa bersaksi. Berani-beraninya membantah. Aku sudah memberitahu inspektur untuk membawa anakmu untuk diselidiki. Sesuai keadaannya. Dihukum 30 tahun saja masih ringan. Tuan Dewa Perang, aku punya ini. Bisakah ini menyelamatkan anakku agar dia tidak masuk penjara? Negara punya hukumnya, pelanggar hukum tak bisa ditoleransi. Walaupun kamu membawa tanda mata untuk memohon padaku, tak akan berguna. Apalagi, aku tidak ingat pernah memberimu tanda mata. Jangan-jangan. Ini curian? Tidak, bukan. Ini kubeli dengan harga mahal dari Perdana Menteri Zheng. Pasti bukan curian. Kalau begitu, tanda matamu tidak berlaku. Apa? Kak, tidak usah begitu. Aku takut merepotkanmu. Haha. Betul, kalau ada apa-apa, bilang saja padaku. Untuk apa tanda mata? Chen Xiaobao, kamu ini. Tentukan saja tanggalnya, aku akan menikahkan cucuku denganmu. Kapan aku bilang mau menikah? Dengan? Aduh, cucu yang tidak taat ini. Dengarkan kakek. Cepat-cepat menikahlah dengannya. Perintah pembunuhan tingkat 3S. Target, Chen Xiaobao, identitas tidak diketahui. Hadiah 10 miliar. Sudah lama tidak melihat target yang mudah dibunuh seperti ini. Shui, cepat ke sini, cium suamimu. Ada pembunuh bayaran. Menjadi mangsa. Raja pembunuh, kamu harus merasa terhormat. Deteksi berhasil. Selamat, tuan rumah mendapatkan kemampuan. Teknik pembunuhan tingkat tertinggi. Ake, cantik sekali. Sayang kalau tidak dimainkan. Aku kalah, bunuh saja aku.
Sekantik ini? Mana mungkin aku membunuhmu? Bujukanmu tak berguna. Langsung bunuh aku saja. Wanita ini kenapa tidak nurut? Hanya ingin mati. Aku gagal. Meski kamu bebaskan aku, organisasiku takkan membiarkanku. Pembunuh yang gagal. Tidak ada nilainya sama sekali. Nilai-nilai kamu ini bermasalah, tahu nggak? Manusia itu harusnya setara. Kamu ngerti nggak? Nilai manusia ada di kehidupan kita ini. Aku nggak mau dengar. Langsung bunuh aja aku. Aku nggak bunuh kamu. Pergi sana. Kamu yakin? Pergi. Oke. Mungkin kamu benar. Aku nggak seharusnya hidup terbatas. Aku mau mengejar kebebasan. Sampai jumpa lagi. Xiao Bao, Ayah Shui kena musibah. Cepat ke rumah sakit. Rumah sakit setingkat, kenapa nggak mau obati? Kasih penjelasan yang masuk akal dari Kementerian Kesehatan. Kepala Liu sudah bilang, semua rumah sakit dilarang mengobati. Kakek Yo ini, kalau nggak, izin praktek dicabut. Aku pengen lihat siapa yang berani lawan Kepala Liu. Kamu takut sama Kepala Liu? Nggak takut sama Dewa Perang Pojun? Dewa Perang? Berani-beraninya sebut nama Dewa Perang, hah? Orang sekarang makin lama makin kurang ajar. Berani-beraninya mengancam tenaga medis. Bangsat, awas King Bang bantai seluruh keluarga kamu. King Bang lagi. Kamu pikir kamu ketua King Bang ya, Ziyu? Telepon kakakku, suruh kirim dokter ke sini. Telepon aja, terserah. Aku pengen lihat. Siapa yang berani selamatkan dia hari ini? Bocah sialan. Sudah 10 menit. Orang yang kamu bilang mana? Mana? Aku nggak ada waktu main-main sama kamu. Dalam 3 menit. Cepat angkat orang ini, bawa pergi. Pesawat tempur? Siapa yang berani datang ke rumah sakit pakai pesawat tempur? Orangku. Saudara Chen, pasiennya di mana? Lansia di rumahku tumor otak kambuh, tiba-tiba koma. Walau aku ahli pengobatan tradisional, tapi soal operasi nggak ngerti sama sekali. Mohon tolong selamatkan dia. Bikin keributan besar, nakut-nakutin siapa? Aku kasih tahu. Ini di departemenku, tanpa izinku. Siapa yang berani selamatkan dia? Semua minggat sana. Anak kurang ajar. Dulu waktu aku praktik sama presiden, kamu belum lahir. Kakek tua bangka. Kok bisa sih ngomong besar gitu? Udah tua, jangan bikin malu di sini. Semua minggat sana. Satpam, bawa 1.000 ke sini, bawa pentungan listrik. Ada yang bikin onar di rumah sakit. Ada apa, Direktur? Angin apa yang bawa Anda ke sini? Cuma beberapa badut aja, aku bisa atasi sendiri. Tidak apa-apa. Kurang ajar. Kamu bilang siapa yang badut? Ini adalah kepala dokter istana, Zhang Dong. Dokter Zhang, kenapa Anda datang? Bukankah seharusnya Anda sedang menghadiri konferensi simposium rumah sakit dunia? Teman kecil Chen mengundang. Bagaimana aku berani tidak datang? Apa? Anda adalah ahli tumor top dunia, ahli bedah nomor 1 di dalam negeri. Dokter Zhang? Tidak mungkin. Seorang anak miskin. Apa haknya untuk Dokter Zhang? Siapa teman kecil Chen? Bagi Anda, teman kecil Chen bukan hanya master pengobatan tradisional Tiongkok, tapi juga adik kandung Jenderal Pojun. Kamu tidak berbohong? Kamu benar-benar kenal Jenderal Pojun? Hari ini beruntung itu aku. Kalau orang lain, seorang dokter harus punya hati nurani. Tapi kamu demi pejabat, menolak menyelamatkan pasien. Direktur, bagaimana menurut Anda soal kasus ini? Direktur, dasar brengsek. Kamu dipecat. Direktur, aku salah. Beri aku satu kesempatan. Direktur, hahaha. Direktur Lin. Perintah Kepala Liu pun tidak mau didengar? Sepertinya kamu tidak mau hidup lagi. Huang Hongseng, kamu lagi? Chen Xiaobao, lama tidak ketemu. Masih nganggur? Hahaha. Kepala Liu bilang, kalau Yo Shui tidak mau jadi miliknya, biarkan si tua itu mati. Sedangkan kalian, hahaha, kalau berani obati si tua itu, kupatahkan kaki kalian. Xiao Bao, gimana? Bukannya dia bilang, dipatahkan kedua kaki. Chen Xiaobao, kamu jadi berani ya? Aduh, kakiku. Berani jangan kabur. Kubunuh kalian. Tenang, aku tidak akan kabur. Aku malah ingin kamu. Bawa aku ketemu majikanmu. Kepala Liu. Bos Huang kami sudah pergi sendiri ke rumah sakit. Bantu Anda tangkap Yo Shui. Bagaimana dengan kontrak pengadaan medis kuartal depan? Adik Huang? Dia adalah saudaraku selama belasan tahun. Tenang saja. Kontrak itu milik kalian, tidak ada yang bisa merebutnya. Kepala Liu. Sungguh perkasa dan berwibawa ya. Malam ini, biarkan Yo Shui temanin Anda dengan baik. Hahaha. Kalian siapa? Kamu yang perintahkan dokter untuk tidak operasi mertuaku? Oh, jadi kamu anjing peliharaan Yo Shui? Aku, kenapa?
Ah, Satpam. Cepat ikat mereka. Jangan teriak, semuanya sudah terbaring di depan pintu. Kau, coba bunuh aku hari ini. Kalau tidak bisa, hahaha. Bunuh aku? Baiklah, panggil orang. 5 menit kemudian. Kepala Liu, kalian datang. Mereka yang berbuat onar, berani sekali. Di siang bolong berani berbuat onar? Tangkap mereka. Siap? Nona Chen, kenapa ini Anda? Rakyat bunuh diri, lompat gedung, kau diam saja. Orang penting telepon, kau langsung datang. Aku rasa, kepala penyidik senior seperti kalian, lebih mirip geng kami. Ini salah paham, kami segera pergi. Tunggu, Nona Chen, ada perintah lain? Xiao Bao kami bilang, orang seperti kau. Anjing penjilat orang berkuasa, harus diberi pelajaran. Baru akan ingat. Nona Chen, maksud Anda ingin menghajar saya? Mungkin Anda lupa, saya yang putih. Kalian yang hitam. Kulitmu mungkin putih, tapi hatimu hitam. Kalian, sampah sejati. Kalau hari ini aku menangkap kalian, lalu kasih tuduhan menyerang petugas. Aku tidak hanya hidup enak, tapi juga naik pangkat kaya. Jadi tokoh panutan kota ini. Betul, betul. Tangkap mereka, kau akan jadi pahlawan. Penumpas tokoh utama geng, Chen Xiu. Tangkap aku? Mungkin kemampuanmu belum cukup. Ini catatan transfermu dan kepala Liu 3 tahun terakhir. Sudah kukirim ke semua media. Kau cari mati. Penyidik kecil ungkap kasus suap besar. Tembak tegas, selamatkan warga tak bersalah. Naik pangkat 2 tingkat. Ini kan kerjaanmu dan Kak Xiu. Kok jasanya diambil anak ini semua? Ini namanya mundur setelah sukses. Gak apa-apa, banyakin baca buku. Ih, aku malas baca. Pokoknya kau akan menghidupiku seumur hidup, kan? Seumur hidup. Boleh gak? 2 umur hidup? mulut manis. Minggir. Adik, kondisi pasien membaik, sepertinya. Kurang dari seminggu, bisa keluar dari rumah sakit. Dokter Zhang, terima kasih. Hei, terima kasih apa? Kalau mau terima kasih, ada satu hal, tolong bantu saya. Bisa tidak? Berikan metode akupunktur menghidupkan kembali itu. Biar saya lihat sebelum mati. Bisa, berikan saya kertas dan pena. Oh, baik, baik, baik. Sudah saya siapkan untukmu. Xiao Bao, orang yang kamu suruh saya cari, sepertinya ketemu. Jadi, saudara Kimbang memang melihat Nona Ake di sini. Bekerja sebagai bargel. Iya, ini foto yang mereka ambil. Benar dia. Xiao Bao, katanya di bar ini, ada seorang master tingkat Grandmaster. Saudara Kimbang kami memang tidak berani menculiknya. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Selanjutnya, saya sendiri yang pergi. Cantik, minum sendirian? Mau tidak? Pulang dengan kakak? Kakak akan temani minum. Pergi, aku lagi gemut. Wah, keras juga. Aku suka tipe seperti kamu. Pergi. Berani-beraninya kamu pukul aku. Ayo ikut aku pulang, nanti ku bunuh kamu. Chen Xiaobao, kamu ini. Punya nyali, cari sugar mommy saja. Kamu begini. Siapa yang mau? Kamu, barang berminyak, pergi. Chen Xiaobao, ku beritahu ya. Kamu mati, tunggu saja. Nona Ake. Tuan, Anda salah orang. Saya Mawar, bukan Ake. Tuan. Terima kasih, saya pergi dulu. Anda Nona Ake. Saya tidak salah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa terpuruk sampai begini? Jangan tanya, tahu pun tidak berguna.
Kamu tidak bisa bawa aku pergi. Hidupku hanya bisa terperangkap di bar ini, Ake. Aku tidak bisa jadi Ake. Aku hanya bisa jadi Mawar. Hari ini aku bawa kamu pergi. Bocah, orangnya tidak bisa kamu bawa. Itu Wang Tianhu, bos di balik bar ini. Grandmaster ahli, Xiao Bao, lari cepat. Gak bisa kabur lagi. Master Langit, dia itu. Gak ada levelnya, berani-beraninya bawa kabur orangku. Kasih kesempatan, sujud minta ampun sama gue. Atau gue bikin ususmu putus-putus. Gue Chen Xiaobao. Sujud ke langit, bumi, orang tua, sama istri. Lu siapa? Surga ada jalan lu gak mau, neraka gak ada pintu malah mau masuk. Jangan-jangan Nona Ake. Hidup juga sengsara. Mati malah lega. Lu gak bakal mati. Gue bakal bawa lu keluar. Wah, Chen Xiaobao. Udah mau mati aja, sok-sokan. Dasar bocah. Berani ya, gue usahain biar lu matinya cepat. Bikin lu gak terlalu menderita. Hehe, ngapain ketawa? Soalnya lu sebentar lagi mati. Gue senang, gue bahagia. Aura anak ini berubah total. Jangan-jangan dia punya alat sakti? Master Langit ini gue kenal, cuma orang biasa. Sama sekali gak punya kemampuan. Dia cuma orang biasa. Gak perlu takut sama dia. Takut? Gue jago level master, masa takut sama sampah yang gak punya kemampuan. Master Langit Wang. Gue ingetin, praktisi level rendah gak bakal bisa mengintip. Level yang lebih tinggi. Apa? Gue udah level master, masih lebih tinggi? Jangan-jangan lu. Betul. Gue udah masuk level dewa. Apa? Level dewa? Kalau lu level dewa, kenapa tadi gak tangkis serangan gue? Hahaha, waktu gue masuk level dewa, gue bikin perjanjian sama Kaisar Langit. Gak boleh serang orang biasa lagi. Tapi, kecuali satu hal. Apa? Yang bunuh orang tua atau istriku. Dikecualikan. Sistem, aktifkan skill tabib sakti. Sistem tabib sakti diaktifkan. Hidupkan kembali, balikkan kematian. Ini cuma bisa dilakukan jagoan level dewa. Jangan-jangan anak ini beneran. Jangan mendekat. Gue bukan praktisi biasa, di belakang gue ada kuil naga harimau. Lu gak boleh bunuh gue, guru gue juga jagoan level dewa. Siapa berani sakiti muridku? Aduh, sakit, aduh. Aduh, fu. Waduh, ini kekuatan jagoan level dewa. Cuma ngomong. Bisa bikin jagoan level master mati ketakutan. Sini. Ada apa, Kak Xiaobao? Kamu juga lihat tadi kan? Kalau aku mau bunuh kamu. Gampang banget. Iya. Makasih ya Kak Xiaobao. Atas kebaikan gak bunuh ini, aku rela buat Kak Xiaobao. Jadi kuda jadi lembu. Kamu itu buat aku. Orangnya. Gimana caranya buktiin kesetiaanmu? Gimana kalau kamu keluarin jantungmu, biar aku lihat. Jangan dong Kak Xiaobao. Kak Xiaobao, gini, aku langsung telepon si Zhou Meishu itu. Halo, Wahu Xiao. Kalau kamu gak telepon lagi, pacar kesayanganmu. Bisa layu nih? Hari ini kita senang-senang di mana? Diam lo. Zhou Meishu, aku kasih tahu ya. Entar jangan sering-sering kesini. Percaya nggak? Ketemu sekali aku gebuk sekali. Pergi sana lo. Nah, gini baru kelihatan kayak anjing. Makasih Kak Xiaobao. Nona Ake, kamu udah sadar. Nggak, aku harus pergi. Aku tinggal di sini. Cuma bawa sial aja. Xiao Bao bilang, urusanmu dia yang selesain, tenang aja. Dia mana? Kayaknya pergi ke tempat namanya perkumpulan bayangan. Apa? Kamu, namanya siapa? Chen Xiaobao. Namanya lumayan juga. Aku ingat 80 tahun lalu. Aku punya pacar, namanya juga Xiao Bao gitu. Tapi dia brengsek, kupotong tangannya kakinya, jadikan. 80 tahun? Umurnya pasti udah ratusan tahun dong. Tapi kulitnya kelihatannya masih mulus banget, kayak cewek umur 18-19. Tapi, kamu kayaknya cukup setia ya? Berani banget buat cewek, nyelonong sendirian ke perkumpulan bayanganku. Hah? Tapi ya, akhirnya sama aja.
Ayo, potong tangannya kakinya. Jadikan. Shifu jangan nonton dulu. Cepat, cepat selamatin aku. Pergi sana. Jago level dewa. Kamu setan tua, berani-beraninya bikin istriku kehilangan kungfunya. Lalu suruh dia jadi penari. Wah, cewek cantik level SSS umur 120 tahun. Kalau mau bunuh, bunuh aja sekalian. Chen Xiaobao, kamu ngapain sih? Ngapain? Bebasin kamu pergi. Aku adalah musuhmu, kau mau melepaskanku? Karena kau adalah istriku. Istri, dasar kau ngomong sembarangan. Jangan banyak tanya, cepat pergi. Xiaobao, cepat ke Hotel Intercontinental. Ada beberapa klien besar yang ingin bertemu denganmu. Malam ini ada jamuan makan untuk putra Perdana Menteri. Batu mulia kristal, ditambah dengan gadis cantik ini. Keluarga Wu bangkit kembali, bukankah itu menyenangkan? Tuan Zheng, batu berlian merah muda ini adalah harta pusaka keluarga Wu. Hanya ada satu. Tidak ada yang kedua di dunia. Tuan Wu memberikan harta pusaka. Kepadaku, apakah kau rela? Sejak zaman dahulu, batu mulia cocok untuk pahlawan. Selama bertahun-tahun, batu mulia ini di keluarga Wu. Seperti terpendam. Mohon Tuan Zheng menerimanya. Baiklah, aku terima dengan senang hati. Tuan Zheng, ini masih hidangan utama. Aku juga menyiapkan makanan penutup untukmu. Hamba berani mengambil keputusan sendiri, memberinya obat perangsang. Tuan Zheng malam ini, hahaha, harus hati-hati, hahaha. Tuan Wu, harus kukatakan, kau benar-benar paham. Hahaha. Xiaobao, tak kusangka kemampuan bisnismu juga cukup kuat. Banyak yang menyuruhmu minum, kau baik-baik saja. Siapa suruh mereka sombong bilang tidak akan mabuk meski minum 1000 gelas? Ah, kalau aku mabuk, siapa yang akan merawat Nona Fang kita? Kau bicara seperti ini lagi. Bikin orang malu. Fang Luoswei, suruh sopirmu mengantarmu pulang. Aku ada kenalan di sini. Kenalan? Kurasa, kenalan yang sudah akrab, ya? Sebentar lagi aku akan cari Shui untuk mengadu. Bukan, Fang Luoswei, jangan begitu. Wu Inxiong ini, lagi menjilat orang penting siapa? Wah, mainnya gila sampai main peran. Aduh, astaga. Sampai main pukul orang, skalanya terlalu besar. Wanita ini teriakannya lembut sekali, pasti tidak murah. Tidak, suara ini adalah Qin Fei Yue. Lepaskan aku. Semakin kau melawan, semakin aku bersemangat. Siapa kau? Berani menyentuhku. Kau tahu siapa aku? Ayahku adalah Perdana Menteri. Aku tidak peduli siapa kau, sentuh istriku, hari ini kau harus mati. Kukira siapa, ternyata hanya sampah kecil. Guru, cepat selamatkan aku tidak kuat. Guru, cepat, Bun bunuh dia. Orangnya? Dia punya ahli tingkat dewa yang melindungi diam-diam. Orangnya sudah diselamatkan. Tingkat dewa. Oh ya, Xiaobao, beberapa hari ini, aku perlu menyepi sebentar, selama ini. Kamu jangan cari masalah. Sudah tingkat dewa masih menyepi, jadi dewa juga sibuk banget. Sepertinya efek obatnya sudah mulai bekerja. Sayang tahan dulu, aku akan segera lepaskan kamu. Nggak sempat. Aku sudah nggak tahan. Siapa yang percaya? Aliansi pembunuh bayaran nomor 1 di Longguo. Ketua Shadow Society, ternyata tidur seperti anak kecil. Ketemu Ake, bicara yang baik-baik. Soalnya kalian guru dan murid, dan juga rumahku bukan Shadow Society, dengar gak? Xiaobao, aku tahu. Aku pulang.
Hah. Nona Ake, tanganku patah karena gurumu. Mataku juga ditusuk sama kamu, aku kan termasuk. Membantu kalian, kenapa perlakukan aku seperti ini? Xiao Bao, kupikir kamu diikat guruku. Jadi aku mau serang duluan, nggak nyangka pas buka pintu. Ternyata kamu. Ya sudah, siapa suruh aku sayang kamu? Pelan-pelan. Xiao Bao, boleh tanya sesuatu nggak? Tanya aja, kenapa kamu rela mati buat bantu aku? Perlu tanya, Nona Ake, pasti karena aku suka kamu. Hah, mulut penuh bohong. Kamu kan sudah punya banyak cewek, tapi aku tetap suka kamu. Bayangin, aku akan sayang kamu kayak Zhou Shui. Fang Ruosui sayang kamu, Nona Ake. Jadi pacarku ya? Kamu ini nggak tahu malu, aku nggak mau ngomong sama kamu. Urus sendiri aja. Aku nggak tahu malu ya? Xiao Bao, aku tanya lagi ya. Kamu beneran tidur sama guruku? Cewek ini mau tanya apa sih, kalau aku jujur? Jangan-jangan langsung dibacok, kamu mau dengar? Yang benar atau bohong? Yang benar. Itu. Sekalian mati aja. Iya. Nona Ake, maksudku bukan gitu, aku cuma... Jam? Ribut banget. Apa yang bisa guruku lakukan, aku juga bisa. Zheng Shao, aku curiga kejadian hari ini diatur Fang Ruosui. Dia tahu kalau Anda akan bekerja sama dengan saya untuk ikut tender. Untuk acara ulang tahun raja, jadi dia mencoba membunuh Anda. Bangsat. Aku pasti akan menghabisi mereka nanti. Fang Ruosui, kamu cari aku? Xiao Bao, kamu yakin tadi malam yang kamu pukul itu dia? Munafik. Serigala berbulu domba. Iya, itu dia. Xiao Bao, kamu tahu dia itu siapa? Fang Ruosui, kamu kenapa sih? Dia itu siapa? Apakah dia penting buatku? Dia adalah putra satu-satunya Perdana Menteri. Zheng Keshuang. Kamu siapa? Berani-beraninya sentuh aku. Kamu tahu aku siapa? Ayahku adalah Perdana Menteri. Tidak baik, bos. Panitia tender mengadakan rapat darurat. Mereka minta kita segera ke sana. Kalau begitu mari kita bicara langsung. Kualifikasi tender Fangxi Jewelry dibatalkan. Penggantinya adalah Dasen Jewelry. Ketua, kualifikasi kami lengkap, dan kami punya sertifikat kelayakan tender. Apakah ada kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman. Keluarga Fang menjual perhiasan buatan manusia dengan menyamar sebagai perhiasan alami. Ini sudah melanggar batas bawah industri perhiasan. Tidak mungkin. Keluarga Fang sudah berdiri di industri ini ratusan tahun. Selalu berbisnis dengan jujur. Mustahil terjadi kesalahan konyol seperti ini. Ketua, Anda harus tunjukkan buktinya. Bukti? Bukti ada banyak. Tuan Zheng. Anda datang? Tadi minta buktikan? Bukti sudah saya bawa. Chen Xiaobao. Bos Fang, lama tidak berjumpa. Memang sudah lama. Cuma tidak tahu, Wu Sangwei. Duduk enak atau tidak di penjara? Saya dengar. Banyak orang di penjara suka tipe seperti Tuan Wu. Jangan banyak omong. Semuanya, ketua, di belakang saya ini adalah karyawan Departemen Pembelian Fangxi Jewelry. Biar dia jelaskan. Saya dipaksa. Fang Ruosui memberi perintah keras. Harus jual perhiasan buatan manusia. Fang Ruosui juga ancam saya. Kalau tidak jual, dia akan suruh orang ikat istri dan anak saya. Bohong. Kapan Fang Ruosui pernah kasih perintah seperti itu? Dan dia adalah kepala penilai batu permata kami di Fangxi. Dia dan Fang Ruosui selalu punya hubungan tidak senonoh. Suatu kali, saya bakal lihat dia dan Fang Ruosui melakukan hal itu di ruang rapat perusahaan. Buat gue cerita lagi, aku pukul mati kamu. Xiao Bao, berhenti. Pukul saja, Chen Xiaobao. Berani kamu pukul. Fangxi Jewelry berusaha memukul saksi. Membunuh saksi, sampah industri seperti ini kalau masih bisa ikut tender. Itu sama saja menginjak-injak hukum negara Long. Tunggu dulu. Saya ada yang mau bilang. Tuan Chen, Nona Fang. Dua hal yang Bapak dan Ibu percayakan ke saya, sudah jelas. Laporan keuangan di tangan saya ini, sangat menarik. Tadi malam, ada transfer 20 juta dolar AS, masing-masing dari Bank Swiss, Bank Inggris Utara, Bank Lianshan, dan Bank Jiuzhou. Masuk ke satu rekening. Dan pemilik rekening itu adalah Zhang Wen, Ketua Departemen Pembelian Perhiasan Grup Fangxi. Bukan begitu. Semua ini palsu. Fang Ruosui yang memfitnah saya. Tak tahu malu? Keluarga Fang membesarkanmu, membantumu naik perlahan. Hingga mencapai prestasi hari ini, begini caramu membalas keluarga Fang? Hah? Laporan keuangan. Apa artinya? Itu cuma bukti. Dia punya penghasilan tak terduga. Keluarga Fang. Soal menjual perhiasan palsu. Tidak bisa dibersihkan. Hadirin, panitia kami tidak akan menzalimi satupun orang baik. Pagi ini, rekan saya pergi ke berbagai konter Fangxi,
melakukan survei sampel. Ini. Dan ini. Semua hasil survei sampel. Benar, perhiasan palsu tanpa keraguan. Fang Ruosue, Nona besar Fang, bukti sudah jelas. Masih mau cari alasan apa lagi? Zheng Xiao. Fang Shi tidak punya dendam dengan Dasen. Kenapa kau tega menyakiti saya seperti ini? Salahkanlah. Kekasih baikmu itu, berani sentuh orang Zheng Keshuang. Harus mati. Kau kurang ajar. Anak menteri lagi kenapa? Raja melanggar hukum. Masih sama hukumannya dengan rakyat. Kau merasa lebih besar dari raja? Rakyat kasar. Ketua, lebih baik segera tutup kasus. Pesta ulang tahun raja adalah yang terpenting. Zheng Xiao benar. Satu laporan keuangan tidak bisa buktikan Fang Shi bersih. Kalau tidak bisa berikan bukti baru, buktikan kalian difitnah, ya terpaksa kasus ditutup. Siapa bilang tidak ada bukti? Siapa berani masuk paksa ke rapat tender? Zheng Xiao. Ini bos King Bang, Chen Xiu. Nona Chen, kau masuk paksa rapat tender, bilang ada bukti. Apa maksudnya ini? Kau yang cerita, atau saya bantu? Saya cerita. Iya, Sang Wen. Kasih saya uang, suruh saya ganti perhiasan asli ini. Diganti dengan perhiasan buatan. Saya benar-benar terpesona, saya mohon kepada bos. Olah, jangan ada lagi. Sekarang buktinya meyakinkan, orang tua itu akan memberiku pemulihan. Kualifikasi penawaran Fang. Dewa perang yang rusak. Mengapa Anda datang ke sini? Mungkinkah itu pengaturan ayahku? Zheng Yishuang, kau terlalu memikirkannya, meskipun aku dan Perdana Menteri. Dengan seorang pejabat, tapi aku tidak akan dikirim oleh ayahmu. Dewa perang datang ke pertemuan penawaran kecil ini. Apa yang kamu lakukan? Saya tahu tentang konferensi penawaran mulut-mulut Chuangwo. Untuk memastikan keadilan dan keadilan dalam penawaran. Perhiasan Fang memerintahkan kalian. Kontes desain perhiasan sekarang berlangsung selama 1 minggu. 1 minggu kemudian, mereka yang memberikan naskah desain menang. Menteri menerima tujuan. Xiao Bao, Anda terlihat buruk baru-baru ini. Perhatikan nutrisi ginjal. Ini. Hal ini juga dikatakan oleh pemilik. Kelinci kecil, ini yang saya katakan. Sudah pergi. Aku akan tahu akun kami. Tampaknya musuh telah menyusup ke rumah kita. Seharusnya lebih dari Zhang Wen, kita harus memeriksanya dengan baik. Tapi sekarang ada hal yang lebih penting. Ada masalah apa? Tuan Fang, Tuan Chen, mengambil cincin berlian terbaik di toko. Semuanya keluar. Fang Ruosue, apakah Anda ingin memberikan hadiah? Tidak ada pengiriman. Jika Anda tidak mengirimnya, mengapa? Tuan Fang, ini adalah model perhiasan Fang kami. Pilih satu. Ini terlalu tua, bor ini terlalu besar. Ini kan. Ini tidak bisa. Nai, Kenapa kau melamarku? kenapa kau tidak ingin aku pergi? Hei, aku tidak berarti aku hanya gugup. Kau punya beberapa wanita di rumah. Saya tidak punya poin di hati saya. Oke, mari kita melamar. Seperti kata pepatah, cinta pada pandangan pertama. Jangan menggiling. Baik. Miss Fang Ruosue, kau akan menikah denganku sebagai istriku. Nah, ini baru pas. Adik, bungkusin semua ini ya. Oke. Siap-siap. Istri, buat apa suruh dia bungkusin itu semua? Dasar kamu laki-laki kaku, nggak takut rumah tangga kacau? Istri, dokumen apa sih? Sampai harus ke kantor tengah malam begini ambilnya. Tentu aja, dokumen penting. Ruang rapat. Xiao Bao, kita bertunangan. Kamu calon suamiku. Ruang rapat keluarga Fang. Jadi, semua departemen cuma punya waktu 2 hari buat nyelesain proposal desain ini. Waktunya lumayan mepet.
Aku gara-gara proyek ini semalam gak tidur. Direktur Fang aja begadang lembur, kita masih mau ngomong apa lagi? Kita pasti menang tender. Zhou Ushui, Ake, Fang Ruosue. 6 orang sekeluarga, emang harus ganti villa. Baru muat tinggal. Mener, aku udah datang sebulan, aku juga mau jual villa dong. Kalau bapak kasih aku jual villa, aku mau ngapain aja. Serius. Mener, ada klien di luar bilang mau beli villa. Xiao Mei. Ya udah, kamu aja yang tangani. Siap Mener. Bapak, tunggu aja di sini. Nanti abis aku selesai, aku bikin bapak rileks. Villa yang mana yang bapak suka? Aku bisa anterin bapak ke villa, coba rasain langsung. Zhou Meisu, Chen Xiaobao, kok kamu? aku mau beli villa. Kenapa? Nggak boleh? Kamu sanggup beli? Kamu toilet aja nggak sanggup beli kali. Zhou Meisu, setelah sekian tahun. Otakmu nggak berkembang ya? Chen Xiaobao, jangan sok kayak di sini. Aku udah selidikin kamu. Tang Cheng Yipin, itu bukan kamu yang beli. Sertifikatnya atas nama Zhou Shui. Rumahnya aku yang beli sendiri. Buat istriku sendiri, kenapa? Itu juga salah? Chen Xiaobao, faktanya udah jelas. Kamu masih ngeles. Kayaknya kamu cuma bisa gembar-gembor doang, si miskin. Siapa yang gembar-gembor aku nggak tahu. Soal aset, kamu gak lebih banyak dariku kan? Katanya, kamu udah diusir. Sama Wu Ziwan. Gimana sih? Aku Zhou Meizhu. Bakal kekurangan pria? Pria yang ngejar aku, antriannya panjang. Deteksi berhasil. Host mendapatkan pria pelamar, antrian panjang. Zhou Meisu, kamu bunuh aku. Chen Xiaobao, apa yang kamu bicarakan? Kamu nggak mampu beli rumah, minggir sana. Meisu, ada apa? Kok ribut banget? Manager, syukurlah kamu datang. Si miskin ini nggak mau pergi, malah. Mau nyerang aku? Ada-ada aja. Mas ganteng. Jangan marah dong. Meisu, kamu ini gimana sih? Berani-beraninya fitnah Mas ganteng kayak gini? Kamu mau dipecat ya? Zhou Meisu, kamu benar-benar pembawa sial buat gue. Setiap ketemu kamu, selalu ada masalah. Xiaobao, kamu masih punya uang nggak? Gue mau minjem dikit. Sayang, ini apa yang terjadi? Grup Dasen, gaji 5 kali lipat. Nyedot semua karyawan Fanges Jewelry. Cuma uang? Suamimu punya banyak, kok. Tapi Zheng Keshuang, dia ada dukungan ayahnya yang Perdana Menteri. Cuma perlu dia minta, bisa pinjam dari bank seenaknya. Pinjam seenaknya? Oke, gue telepon direktur ban sekarang. Halo, Pak Liu. Cek dong saldo gue masih berapa? Pak Chen, setelah periode operasional ini, saldo di akun Anda, perkiraan kasarnya, 8 triliun. Berapa? 8 triliun, Pak Liu. Luar biasa. Kok bisa sebanyak itu? Terlalu, Pak Chen. Tapi, Anda mau pakai uangnya? Ya, gue mau beli beberapa ban. Tuan Zheng, tenang saja. 5 direktur ban besar. Kalau nggak ngasih muka ke Win Xiong, pasti ngasih muka ke Anda. Ayah Anda siapa? Perdana Menteri sekarang. Kecuali, mereka nggak mau hidup lagi. Si tua-tua ini. Bener-bener udah berani ya. Malah suruh gue nungguin mereka. Jam segini, macet sih wajar. Tenang aja, Tuan Zheng. Gue bakal buru-buruin mereka. 5 direktur ban besar sudah datang. Nah, kan datang. Chen Xiaobao, kok kamu? Pak Tua Wu, maksudmu apa? Bukannya kamu yang undang gue? Omong apaan? Yang kami undang itu, direktur 5 ban terbesar dunia. Ya, gue itu direktur 5 ban terbesar dunia. Udah. Jangan ngotot. Gue tebak, kamu pasti merasa. Fanges udah kosong, jadi sengaja datang minta tolong ke gue. Supaya gue kasih kamu jalan hidup. Haha, gimana kamu tahu? Jangan-jangan, Tuan Zheng mau kasih kami, keluarga Fang, jalan hidup? Cuma perlu gue bilang, keluarga Fang kamu bisa selamat. Tapi ya, aku juga nggak boleh nyanyain. Uang yang udah aku keluarin itu. Iya sih, Zheng Xiao emang udah keluar duit banyak banget. Ngelamar orang-orang keluarga Fang, Zheng Xiao ada syarat apa nih? Kamu lumayan paham juga ya. Gini aja, suruh Fang Luosue. Dateng nemenin aku main sebulan. Tenang aja nanti. Pasti aku anterin balik orangnya ke kalian. Udah selesai, cuma satu syarat ini. Nggak usah minum-minuman, kamu cuma perlu aja
Siapa yang bilang mau minum sama kamu? Kamu cari. Beraninya. Suruh istriku nemenin kamu sebulan baru mau cari. Oke, Chen Xiaobao, kamu tunggu aja. Tunggu ada direktur 5 besar itu, langsung aku bikin bangkrut keluarga Fang kalian. Zheng Shao, duitmu kayaknya nggak bakal disetujui deh. Tuan Chen, sesuai perintah Anda, kami udah akuisisi 5 bank terbesar di dunia. Mulai sekarang, Anda adalah Ketua Dewan Direksi 5 bank itu. Siapa yang kamu nakut-nakutin di sini? Akuisisi 5 bank besar butuh duit berapa? Kamu tahu nggak? Keluarga Fang mereka, dari mana punya duit sebanyak itu? Atas nama Tuan Chen. Dengan hormat saya beritahu Anda, mulai sekarang, dalam waktu 24 jam, mohon Anda ambil semua dana yang disita di 5 bank besar itu. Kalau enggak, akan disita semua. Penipu, kalian semua penipu. Yu Yin Xiong, sambungkan telepon untukku. Aku mau ngobrol langsung sama Direktur 5 bank itu. Halo, Direktur Su, ini Wu Yin Xiong, Bos Wu. Saya udah bukan Direktur 5 bank lagi. Silakan cari orang lain ya. Aku gak percaya. Coba telepon lagi. Halo, Direktur Lin, ini Wu Yin Xiong. Halo, ini Zheng Shao, gawat, karyawan grup Dasen. Mengundurkan diri massal. Brengsek. Hal kayak gini bisa sembarangan ngomong? Halo, Mener Liu, hari ini di perusahaan ada perubahan personal yang gak? Bos Wu, saya udah bukan orang Dasen lagi. Sekarang saya udah jadi manajer HRD keluarga Fang. Mohon jangan telepon saya lagi. Takut Direktur Fang salah paham. Zheng Shuang. Apa kamu merasa diri kamu hebat banget? Bukannya kamu punya duit banyak? Sekretaris Jenderal? Ya. Berapapun yang grup Dasen keluarin, asal berani nyari. Orang-orang keluarga Fang. Aku pasti bayar 10 kali lipat lebih tinggi dari mereka. Siap. Zheng Shao, ini Chen Xiaobao. Sangat sombong. Ah. Wu Yin Xiong, ini hasil kerja bagusmu, Zheng Shao. Aku salah. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau tindakanku terlalu keras. Sekretaris Jenderal, perjalanan ini melelahkanmu. Tuan Chen, bisa melayani Anda adalah kehormatan besar bagi Liu. Oh ya, akuisisi 5 ban besar pasti menghabiskan banyak uang. 5 bank besar itu menaikkan harga, akhirnya menghabiskan triliunan untuk Anda. Berarti aku masih punya 5 triliun, Tuan Chen. Di rekeningmu masih ada 10 triliun. 8 dikurangi 3 kan sama dengan 5, Tuan Chen, bisnis ini. Bukan soal matematika sederhana, pasar saham global. Setelah mendengar Anda mengakuisisi 5 ban besar, nilai 5 ban besar itu melonjak drastis. Tidak hanya mengembalikan modal Anda, akhirnya. Bahkan menghasilkan keuntungan 2 triliun. Tapi, kok uangnya malah semakin banyak. Tuan Chen, inilah hukum bertahan hidup di masyarakat saat ini. Orang kaya akan semakin kaya. Sedangkan orang miskin akan semakin miskin, orang kaya semakin kaya. Orang miskin semakin miskin, tidak bisa tidak, maka orang miskin hanya akan kehilangan jati diri, menjadi alat orang kaya untuk menghasilkan uang. Tuan Chen, inilah hukum sosial yang abadi. Sekretaris Jenderal, kalau begitu, dari rekeningku, ambil 5 triliun, aku akan mendirikan yayasan amal. Khusus membantu orang miskin yang punya mimpi dan cita-cita. Tuan Chen, Anda harus pertimbangkan matang-matang. Aku sudah mantap, lakukan saja. Baik. Visi Tuan Chen begitu luas, sungguh luar biasa. Istri-istriku, aku pulang. Mana orangnya? Chen Xiaobao, tak kusangka kamu. Beruntung juga ya, 5 istri yang kamu nikahi ini semuanya masuk dalam daftar Dewi. Zheng Keshuang, lepaskan istriku, aku akan memaafkanmu. Yang harus mati adalah kamu, aku sudah selidiki, guru spiritualmu. Sudah bertapa, sekarang kamu hanyalah orang lemah tak berdaya. Zheng Keshuang, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Beri kamu 5 menit untuk membawa kontrak pengalihan 5 bank besar. Segera datang ke sini, terlambat 1 menit. Aku akan kurangi 1 istrimu. Xiaobao. Xiaobao, akhirnya kau datang. Xiaobao, cepat pergi. Barangnya ku bawa, lepaskan istriku. Chen Xiaobao, kau terlalu naif. Sebelum kau mati, ku beri kau beberapa kata. Dalam perang, segala tipu daya diperbolehkan. Zheng Keshuang, kau sombong ya? Lihat ini apa? Hari ini aku datang, sudah siap mati. Kalau mati, kita mati bersama. Kau pikir begini bisa mengalahkanku? Kau meremehkanku. Master Mao, silakan bertindak. Xiaobao, Hahaha. Mau mati bersamaku? Siapa kau ini?
Tapi tenang saja. Setelah kau mati, 5 istri cantik ini akan kujaga dengan baik untukmu. Hahaha, dasar bocah. Diberi sistem, malah minta aku menyelamatkanmu. Selamatkan aku, selamatkan aku. Dari mana datangnya pengemis bau ini? Dari mana bau busuk ini? Master Mao, kuharap kau. Master Mao. Kena Dewa Daratan. Keluarga Zheng dapat masalah besar. Cepat lari. Xiao Bao, siapa ini? Ayah aku. Betul kan, ayah? Dasar kau, bukannya dulu memanggilku kakek bau? Sekarang panggil ayah? Waduh, kalau tahu kau sekuat ini, aku takkan panggil kakek. Istri-istriku, panggil ayah. Ayah? Baiklah, hari ini ayah kasih hadiah. Ini, pedang kecantikan, kipas putri, Terima kasih, ayah. Ayah, punya kemana? piring terbang. Xiao Bao, sekarang kita mau ngapain? Tentu saja, bikin anak. Bajingan,